dengan baik? Boleh coba angkat tangan kanannya, saya lihat di laptop di sini ya. Oke ya. Baik. Yang melihat ya, tadi yang melihat visual saya dengan baik, boleh coba angkat sekarang tangan kirinya. Oke. Oke, baik. Yang melihat melihat visual saya dengan baik ya, dan suara saya dengan baik, boleh angkat dua tangannya. Angkat tangannya. Jangan bergerak. Ini mau ditodong jadinya nih ya. Ya, baik. Bismillah ya. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah teman-teman, hari ini kita belajar bareng insyaallah dengan seorang sosok ya. Bukan seorang, 3 orang malah hari ini ya. Kita akan belajar bareng ya dengan para mentor ya, para mentor yang sangat ahli di bidangnya. Insyaallah juga akan ada Mas Aderai ya, ada Mas Adrian Maulana dan juga Mas Ipo Santosa. Sebelumnya perkenalkan, saya Wendy Abdillah, tim dari Mas Ipo Santosa, yang hari ini akan membimbing teman-teman sekalian ya, memandu acaranya. Insya Allah kita akan belajar bareng ya tentang bagaimana menjadi pribadi yang healthy ya, yang sehat, wealthy, yang kaya raya, dan juga pastinya happy. Ada yang mengatakan, aku nggak perlu kaya, yang penting happy. Ya, aku nggak perlu sehat, yang penting happy gitu kan. Nah, itu omong kosong ya. Yang namanya kita pengen kaya, kita pengen sehat, ya kita pengen bahagia, itu harus barengan. Loh, kenapa begitu? Ya, harus dong. Bukankah Allah itu maha pemberi gitu kan? Kita minta sama yang maha kuasa. Jangan setengah-setengah ya, jangan sedikit-sedikit. Kalau kita hanya minta sedikit aja, hanya minta setengah aja, ya otomatis kita nggak percaya ya bahwasannya Allah yang maha pemberi dan maha pemurah. Tapi sebelumnya saya mau cek dulu ya untuk narasumber kita. Alhamdulillah sudah pada hadir di sini ya. Boleh nggak saya izin cek audionya dulu dari Mas Adrian Maulana? Boleh cek audionya? Ataupun Mas Aderai, boleh cek audionya? Oke, Mas Adrian. Ya. Cek 1, 2, 3. Assalamualaikum ya, Wendy. Waalaikumsalam, makasih ya. Baik, saya lanjutkan ya. Insya Allah nanti sesi pertama akan ada Mas Adrian Maulana yang akan langsung memandu untuk teman-teman semuanya. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan ya beberapa aturan selama Zoom seminar kita. Jadi buat teman-teman sekalian yang berada di Zoom, kami ucapkan selamat datang. Teman-teman beruntung banget bisa tatap muka. Namun karena kita memang tatap muka, jadi mohon dioptimalkan ya. Jadi kita tatap muka beneran. Jadi teman-teman bisa nyalain layar juga. Kalau teman-teman tidak menyalakan layar, ya mungkin saran kami lebih baik bisa tonton di YouTube ya. Dan kami ucapkan juga selamat datang ya buat teman-teman yang sudah hadir di YouTube. Di sini kita lihat ya di YouTube sudah ada berapa ya views-nya. Ini baru sebentar, alhamdulillah udah hampir 1000 juga ya. Udah 500-an, Masya Allah. Nanti insya Allah akan bertambah lagi ya seiring berjalannya waktu. Dan buat teman-teman sekalian ya, hari ini saya pakai cari baju yang inisialnya Mas Aderai banget ya. Supaya paling enggak kalau belum bisa sama ototnya yang minimal bajunya melekat lah gitu ya. Alhamdulillah kali ketiga saya ya untuk ikut seminarnya Mas Aderai, dan banyak yang mengatakan kalau ikutan seminarnya Mas Aderai itu isinya daging semua. Kalau saya bilang enggak ada yang daging, semuanya otot. Jadi isinya otot semua gitu ya. Dan otot dari segi materi yang disampaikan dan juga dari segi si pematerinya itu sendiri. Nah, nanti kita akan belajar banyak tentang kesehatan dan juga tentang kebahagiaan. Itu nanti dari Mas Ade Maulana dan juga dari Mas Aderai, dan juga tentang kekayaan bareng Mas Ipo Santosa. Maka dari itu ya teman-teman, kami persilakan untuk pantengin ya sampai selesai. Insya Allah dengan mendapat materi yang sangat menarik sekali, sangat bagus sekali. Nah, sebelum kita mulai ya materi pembuka dari, sedikit ya opini pembuka dari saya untuk teman-teman sekalian ya. Tadi saya sudah buka ya, banyak orang berpikir, oh aku nggak harus kaya, yang penting aku sehat gitu kan. Karena kekayaan tuh nggak menjamin kesehatan gitu kan. Nah iya benar, kekayaan memang tidak menjamin kesehatan. Sama halnya juga kemiskinan pun tidak menjamin kesehatan. Nah, kesehatan itu tergantung dari perilaku kita ya, bagaimana cara kita memperlakukan diri kita, ya bagaimana cara kita berkehidupan, bersosial dengan masyarakat gitu kan. Ada mungkin pola hidupnya sudah sehat ya, tapi pola bergaulnya nggak sehat. Ya, baru keluar rumah udah dipukulin orang gitu kan. Jadi memang harus sehat juga dari pola hidup kita dan pola pergaulan kita. Ya, pola hidup seperti misalnya pola makan ya,
pola istirahat, olahraganya kita, dan sebagainya. Dan pergaulan juga dijaga. Kenapa? Kalau kita sudah sehat, pergaulan yang dijaga, insya Allah apa-apa yang kita targetkan, apa-apa yang kita kerjakan, itu insya Allah akan lebih jernih, ya. Artinya pikiran kita lebih jernih. Otomatis kalau pikiran sudah jernih, otak kita, akal kita akan lebih mudah itu untuk mengumpulkan ide-ide. Untuk ya mungkin misalnya untuk mencari nafkah kita lebih kreatif, ya. Untuk mencari pasangan jodoh juga mungkin bisa lebih kreatif gitu ya, lebih jernih ya berpikirnya gitu. Nah jadi memang sebenarnya kalau teman-teman pernah dengar remen sana in corpore sano, ya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat gitu kan. Jadi memang ya sudah sepantasnya kita untuk menjaga kesehatan. Nah ini ya mungkin menjadi salah satu motivasi saya untuk bisa hadir kembali di seminar ini, ya, healthy, wealthy and happy, ya, karena kalau saya sendiri pribadi memang masih butuh ya dipantau banget ya untuk menjaga kesehatannya, terutama dari pola makannya, jadi dari pipinya udah kelihatan banget ya. Nah, jadi ini alhamdulillah ini salah satu keberuntungan bagi saya bisa hadir ya bertemu dengan teman-teman sekalian, terutama dengan Mas Aderai dan juga Mas Adian Maulana yang insya Allah nanti akan membimbing kita untuk jadi lebih sehat lagi ya, untuk jadi lebih happy lagi ya. Oke, ya, Mas Aderai, kita kan pertama akan masuk bersama Mas Adian Maulana. Mas Adrian, kalau sudah ready, kita bisa langsung persilakan. Sudah ready Mas Adrian? Oke, baik Wendy, mau kita mulai aja? Baik, boleh Mas Adrian ya. Langsung acara akan kita berikan kepada mentor kita, Mas Adrian Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin, yang saya juga kagumi, sahabat saya Aderai yang sudah seperti kakak saya sendiri. Kemudian mentor saya Ipo Santosa, dan tentunya di sini adalah teman-teman baru saya yang bergabung di dalam Zoom yang mencapai 1000, Masya Allah, dan juga yang tergabung dalam YouTube channel yang jumlahnya lebih dari 5000. Ini merupakan satu anugerah dan juga satu kesempatan yang luar biasa khususnya buat saya secara pribadi karena bisa hadir di antara teman-teman semua. Semoga apa yang nanti kami bisa share pada kesempatan sore hari ini bisa menjadi kebermanfaatan dan inspirasi buat teman-teman untuk bisa menjalankan segala kehidupan kita dengan lebih baik dalam segala hal, dari segi kesehatan, dari segi finansial, dan juga tentunya dalam segala aspek terkait dengan keluarga, ya, dimana memang tadi sudah dimention oleh Mas Wendy, kita kalau mau hidupnya mapan, sejahtera, tetap juga harus punya yang namanya sehat, ya. Cuman sayang sekali kalau kita bicara sehat, seringkali orang itu kurang begitu tertarik. Orang itu lebih tertarik kalau diajak bicara tentang uang, karena uang itu adalah sesuatu yang terlihat, bisa digunakan dan bisa dinikmati. Nah, dan juga banyak mitos-mitos yang salah nih terkait uang, bahwa uang dikatakan sumber masalah, uang bukan segalanya, uang nggak bisa beli kebahagiaan, padahal banyak hal-hal yang kita bisa penuhi kalau kita punya uang, dan saya yakin semua teman-teman yang ada di sini akan lebih bahagia kalau kita punya uang. Setuju nggak? Nah, oke. Dan uang juga sering dikatakan adalah sebagai rejeki. Padahal yang namanya rejeki itu kan nggak melulu berupa uang. Kalau kita punya keluarga yang harmonis, yang rukun, kita punya anak yang baik, yang bermanfaat, yang berprestasi, yang soleh, yang solehah, dan kita punya kesehatan seperti sekarang kita bisa kumpul dalam sesi online seperti ini juga adalah merupakan rezeki. Ya, sepertinya di Mas Adian agak nge-freeze ya. Ya, sinyalnya mungkin kurang bersahabat sedikit. Oke, teman-teman, kalau mendengar suara saya dengan jelas, coba acungkan jempol. Oke, Mas Adian udah hadir kembali ini. Tadi nge-freeze. Oke, silakan Mas Adian. Oke, baik. Sekarang saya tanya pada teman-teman, ya, pilih mana? Pilih panjang umur tapi sakit-sakitan, atau pendek umur sehat walafiat? Ting-tung, bingung kan? Siapa saya, orang yang mungkin saat ini kita baru kenal di sini, walaupun sebelumnya mungkin kita pernah kenal di media sosial, yang berhak untuk menentukan
bahwa usia kita hanya boleh sekian walaupun sehat walafiat, atau usia kita panjang tapi seringkali sakit-sakitan. Tapi kitalah yang berkewajiban dan juga sekaligus berhak untuk menentukan kehidupan kita ingin seperti apa dan juga berakhir seperti apa. Teman-teman, pola hidup sehat itu adalah obat yang paling mujarab. Kalau saya berbicara sama sahabat saya, Mas Ade, sehat itu sering diidentikan dengan sebuah pohon besar yang punya 3 ranting utama, yang dimana ketiganya saling mendukung satu sama lain. Pola diet, pola gerak atau olahraga, dan juga pola istirahat. Nah, kalau untuk bicara kesehatan, saya yakin sahabat saya ini adalah orang yang paling tepat. Praktisi kesehatan selama puluhan tahun, mantan atlet binaraga yang sudah mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia, ya. Dan dia sudah menjadi seperti kakak saya sendiri. Yuk kita sama-sama sambut Aderai. Halo Mas Adrian. Hey, hai Dek. Halo, ya apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya brother ya? Ya. Iya, sehat ya Dek? Ya, amin, terima kasih. Ya. Sekarang di mana Dek? Di Bandung Dek? Ya, saya di Bandung. Salam hormat buat Mas Ipo. Terima kasih Mas Wendy tadi ya, juga teman-teman sekalian, terima kasih sudah mengundang saya lagi untuk bisa berpartisipasi untuk saling berbagi. Ini luar biasa loh, sahabat saya udah jelang 51 tahun, tapi coba itu bajunya ukuran apa ya? Kok kayaknya paha itu saya lihat ada di tangan, itu gimana ya? Masya Allah, Dek. Jadi buru-buru jadi akhirnya tadi baju adik saya kali ya itu ya ambil gitu. Oke, luar biasa. Dek, sebelumnya terima kasih banyak karena udah nyempetin waktu. Ya. Mungkin hari ini kita agak sedikit berbeda karena waktunya memang sangat terbatas. Nanti Ade akan berbagi dengan Mas Ipo ya. Ade tolong fokus cover mengenai tentang kesehatan dan Ipo nanti akan berbicara mengenai bisnis. Nah, saya mungkin akan coba memandu ya kepada Ade. Kan Ade juga sering kali katakan kepada kita semua nih, baik dalam seminar, dalam buku, Ade sering bilang kalau sehat itu teman-teman bukanlah tujuan, tapi adalah syarat fundamental. Itu sebenarnya maksudnya apa sih, Dek? Iya betul, jadi sebenarnya kalau kita memakai contoh yang sederhana aja ya, martabak manis kan enak ya katanya. Oh udah pasti dong. Ya enak ya. Nah cuma ternyata untuk bisa menikmati martabak manis itu syaratnya kitanya harus sehat. Kenapa? Karena ketika kita tidak sehat, nanti yang salahnya tukang martabak manis. Padahal tukang martabak manis sudah terkenal bikin martabak manis yang enak karena kita tidak memenuhi syarat untuk bisa menikmati si martabak manis tersebut. Jadi sekali lagi memang sehat bukan segalanya, tapi tanpa sehat segalanya nggak bisa diraih gitu. Nah memang sehat itu tidak memiliki satu urgensi. Kenapa? Karena apalagi terutama ya kalau anak muda bisa dikatakan kita mau ngapain aja, olahraganya jarang, makan sembarangan, merokok jalan terus. Mungkin sebagian ada yang masih mengkonsumsikan alkohol, mungkin ada yang ketergantungan obat, mungkin ada yang medikasi dan sebagainya. Tapi tetap aja tuh katanya masih sehat kan gitu ya. Tapi kembali lagi memang kalau yang namanya ulah perilaku kita sebenarnya adalah dia yang akan menentukan kita pada akhirnya nanti. Kenapa? Karena akumulasi daripada investasi perilaku kita nanti akan punya konsekuensinya. Nah, konsekuensinya apakah sehat atau sakit. Nah, kalau usia itu memang kadang-kadang kalau teman-teman tahu itu ada yang namanya memang kalau usia kronologis atau usia kalender itu makin hari makin tua. Bahkan kalau teman-teman tahu nanti habis acara ini teman-teman lebih tua 2 jam loh dari sebelumnya ya. Tapi ada yang namanya usia biologis dan usia psikologis. Nah, usia biologis adalah usia badan tergantung ulah perilaku kita, berarti dia bisa lebih muda atau ternyata dia bisa lebih tua. Dan kebalikannya juga usia psikologis atau usia mental. Bisa jadi lebih muda, bisa juga jadi lebih tua, tergantung cara pandang kita melihat hidup kita atau dunia ini gitu ya. Nah jadi saya rasa satu hal dari informasi ini sebenarnya yang menguatkan hati adalah ternyata bahwa ya badan atau kronologis memang bisa lebih tua, tapi kalau yang namanya usia biologis dan usia psikologis ternyata tergantung daripada ulah perilaku kita gitu. Dan kenyataannya ini Dek, bahwa kalau orang sampai sering kali sakit, itu memang kontribusi terbesarnya karena perilaku dari dirinya sendiri ya, Dek?
Iya betul, salah satu yang paling mungkin populer kalau kita berbicara sekarang kan stay at home ya, di rumah, pelarian yang terbesar itu paling banyak kan ke makanan ya. Nah makanan yang kita konsumsikan paling banyak itu adalah biasanya kan karbohidrat, dan juga kombinasinya dengan lemak yang mungkin sumber lemaknya nggak baik, yang biasanya processed fat gitu ya. Nah ketika kita konsumsi karbohidrat berlebihan, akhirnya yang sering terjadi itu kalau teman-teman tahu itu yang disebut dengan namanya ketika gula terus-menerus hadir, makanya kenapa insulinnya juga hadir, dan pada saat itu selnya tidak sensitif, makanya kenapa terjadi yang namanya resistensi terhadap insulin, dan akhirnya menyebabkan metabolic syndrome, dan yang menyebabkan berbagai penyakit-penyakit yang ada di data ini, yaitu penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah sebagai penyakit-penyakit yang paling populer, yang akhirnya nanti berkontribusi terhadap prematur kematian. Tapi yang mau saya sampaikan sama teman-teman, sebenarnya apa sih sebenarnya opsi cara pandang yang menguatkan hati dalam informasi ini, yaitu adalah bahwa kalau kita tahu bahwa perilaku kita lah yang mengkontribusikan atau menjadi kontribusi yang paling signifikan terhadap kesakitan tersebut, berarti kalau gitu Mas Adrian, kalau saya rubah perilaku saya, berarti saya bisa mereverse dong, bisa membalik dong penyakit-penyakit itu. Jawabannya tepat sekali, iya betul gitu. Makanya kenapa disinilah sebenarnya tidak ada kata terlambat untuk bisa punya pola hidup yang lebih sehat dari sebelumnya, selama kita memang mau menyadari itu. Nah menariknya Dek, semua orang ini pengen sehat, dia nggak mau sakit. Tapi problemnya adalah sulit untuk mengaplikasikannya. Kira-kira apa sih problemnya dari banyak orang ini? Ya problemnya edukasi sih ya. Kenapa? Karena memang belajar sehat itu persis seperti tadi Mas Adrian katakan, tidak semenarik belajar keuangan gitu, atau belajar kaya gitu ya. Kenapa kita kepengen belajar kaya? Karena kita merasa selalu miskin dan merasa kurang. Tapi kenapa kita nggak mau belajar sehat? Karena kita merasa sehat masih kita miliki, kan gitu ya. Tapi yang tidak disadari adalah bahwa nanti ibarat kita punya kekayaan dalam hal materi pun juga syaratnya kan harus sehat untuk bisa menikmati kekayaan tersebut, kan gitu ya. Nah jadi saya rasa menyenangkan ya kalau buat teman-teman juga, meskipun kita juga ekspertis di bidang area kita ya, termasuk juga teman-teman nih juga termasuk salah satu kalau bisa dibilang kan performers sales yang jago-jago juga nih di sini banyak nih ya. Tapi di sisi lain memang harus juga memang kembali lagi nggak ada salahnya saya belajar tentang badan saya gitu ya, karena badan saya itu adalah sesuatu yang paling dekat dengan saya. Saya itu hidup di badan saya gitu ya. Rumah mau kita bersihin, kantor harus rapi bersih, masjid harus rapi harus bersih. Tapi ada satu tempat tinggal yang kita tinggali setiap hari, yang bukan benda mati loh, itu benda hidup, yaitu adalah badan kita sendiri. Nah bayangin kan, kalau kita mau ke masjid aja sendalnya dilepas, masjidnya harus bersih supaya dengan kita bersih kita nyaman. Tapi giliran kita hidup di badan kita, siapa aja boleh masuk ya. Apa aja boleh masuk. Nah ketika apa aja boleh masuk, otomatis makanya kenapa terjadi yang namanya akumulasi tersebut gitu. Jadi menyenangkan, yuk teman-teman belajar yang sederhana aja. Ternyata mulut kita adalah sumber kesehatan dan juga sumber kesakitan. Ternyata kalau saya gerak, aktivitas dengan saya bergerak, maka badan saya akan bisa berfungsi. Makanya ada istilah kalau yang mengatakan katanya, if you don't use it, you lose it katanya. Kalau kamu nggak gunakan, maka kamu akan kehilangan dia. Nah itu adalah cara kerja badan kita seperti itu. Makanya kenapa salah satu pendekatan kesehatan yaitu adalah kita harus bergerak. Nah gerak dalam arti gerak badannya, ototnya, gerak jantungnya, gerak napasnya gitu, gerak pikirannya juga harus yang menguatkan hati gitu. Nice, jadi makanya kenapa mesti belajar. Yes. Nah sekarang apa sih parameter seseorang itu dikatakan sehat dan bugar? Apa cukup hanya dengan bahwa saya kan sedang tidak sakit? Ya, sebenarnya memang kalau kita bicara soal selama tidak sakit kan kita itu hitungannya 0 ya berarti ya. Tapi kalau bugar itu kalau misalnya kita memakai hitungan misalnya angkanya dari 5 ke 10 misalnya nilainya. Kalau sakit kita masuknya hitungannya ke minus 1, 2, 3 sampai minus 10 misalnya ceritanya. Sampai minus 10-nya ceritanya meninggal gitu ya. Nah jadi apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan. Nah jadi kalau bisa jangan cuma berfokus kepada penyembuhan, tapi berfokus kepada mumpung masih sehat, kenapa kita nggak jaga kualitas kesehatan kita. Nah, salah satu parameter daripada yang namanya kebugaran, bisa dengan menggunakan misalnya body mass index boleh,
bisa menggunakan height and weight ratio juga boleh, atau dengan menggunakan salah satunya kadar lemak juga boleh juga. Sebenarnya banyak sih indikator-indikatornya, termasuk juga indikator gula darah, tekanan darah ya, dan sebagainya. Tapi intinya sekali lagi teman-teman sekalian, kita bersyukur aja pendekatannya, yaitu adalah bahwa kita bersyukur masih diberikan kesehatan, dalam arti kita masih menggunakan tubuh kita dengan baik, artinya tubuh kita bekerja buat kita. Bukan yang terjadi adalah ketika tubuh mulai bekerja melawan kita gitu ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya, my body itu works for me, bukan my body works against me gitu ya. Nah kalau works against me apa tuh teman-teman sekalian? Yaitu adalah ketika kita mau kerja tapi taunya badannya maunya istirahat, tidur. Kenapa? Karena badannya capek. Kita mau pikir yang positif atau yang produktif tapi ternyata pikirannya nggak mau karena pikirannya pusing gitu ya. Kita mau beraktivitas berkarya tapi perutnya bilang enggak, saya tuh ada masalah karena diare gitu ya. Kita mau bernafas dengan baik ternyata jantungnya, paru-parunya ternyata nggak berfungsi dengan baik. Nah hal-hal tersebutlah yang makanya kenapa kita harus paham, yaitu adalah bahwa saya punya badan, saya punya pikiran, saya punya emosi, saya punya energi, ini semua harus sesuai dengan apa yang saya mau. Nah oleh sebab itulah makanya kenapa kita punya motor aja dikasih bensin yang bagus, kita punya mobil dikasih ibaratnya bensin yang baik gitu ya. Kenapa nggak kita punya badan, kita juga berikan sesuatu yang bagus ya, kurang lebih. Nice. Nah sekarang kalau kita bicara hidup sehat, tadi saya sempat mention di awal, Ade sering berbagi sama saya, itu harus dijalankan secara berkesinambungan dan bersama-sama. Contohnya dietnya, kemudian latihannya atau aktivitas olahraganya, termasuk juga harus istirahat yang cukup dan berkualitas. Tapi saya juga pernah mendengar nih, lebih banyak kenyataannya orang yang diet itu nggak berhasil. Bahkan konon dari data 95%. Apa kira-kira penyebab diet nggak berhasil tuh, Dek? Penyebabnya adalah karena ada istilah yang mengatakan pemahaman adalah fondasi daripada kepatuhan. Nah, jadi kepatuhan itu terjadi bisa kita lakukan dalam prosesnya dengan senang hati dan kita bisa nikmati kalau memang ada sebuah pemahaman. Nah, tapi banyak orang yang berdiet itu tidak dengan sebuah pemahaman, tapi dengan sebuah keterpaksaan karena kita pamrih ingin melakukan apa yang kita mau gitu. Nah, pada saat itulah kepamrihan itu akhirnya makanya kenapa sulit, karena definisi sehat adalah sehat bersahabat dengan pertemanan hati, sakit bersahabat dengan perlawanan hati. Nah badan kita begitu cerdasnya, tidak bisa dibohongi. Jadi kalau teman-teman melakukan pengaturan pola makan dengan susah hati, mungkin kalau bahasa sederhananya gini, teman-teman bayangin ya, sholat, kita melakukan sholat ya, bukan karena kita dengan senang hati dan kita merasa mendapatkan satu ketenangan hati waktu kita melakukannya, tapi kita melakukan sholat karena kita takut dimarahin kalau saya nggak sholat, dimarahin sama bos saya, sama orang tua saya, sama istri saya. Nah kira-kira ya doanya terkabul gak tuh kira-kira? Nah jadi mungkin bahasanya tuh seperti itu, sesederhana itu. Jadi membayangkan kalau seandainya kita itu ternyata waktu kita ngatur makanan kitanya stres. Nah, waktu stres, badannya akan merilis berbagai hormon yang nanti akan mendekatkan kita pada sakit, bukan pada sehat. Tapi kalau kita lakukan dengan senang hati, nanti badannya juga akan merilis hormon yang berhubungan dengan sesuatu yang akan mendekatkan kita pada sehat. Itu loh teman-teman sekalian. Nah, makanya tidak pada tempatnya ketika ketakutan dan kecemasan gitu, keterpaksaan kita jadikan sebagai lifestyle, gaya hidup. Nggak bisa. Kenapa? Karena dalam yang namanya arsitek sistem kekebalan tubuh kita, yang menjadi palang pintunya itu kan adalah sistem syaraf kita. Nah jadi bayangkan kalau kita seandainya berada dalam mode namanya stress response gitu ya, atau yang dikenal dengan fight or flight, atau di mana kalau secara teknisnya itu dikatakan kita didominasi oleh yang namanya sympathetic nervous system. Jadi ketika kita lagi stres, kita lagi stress response badannya, maka mengharapkan makanan yang tadi kita konsumsikan, istirahat yang cukup, latihan yang kita lakukan itu bisa mendapatkan kebermanfaatan buat badan, nggak terjadi. Kenapa? Karena badannya sibuk berlari daripada istilahnya ketakutan dan kecemasan tersebut karena stress response. Tapi ketika kita berada dalam relax response, di mana kita didominasi oleh yang namanya parasympathetic nervous system, nafas kita biasanya pelan dan panjang.
Nah, pada saat itu artinya sel di dalam tubuh kita yang jumlahnya triliunan itu akan tumbuh dan berkembang. Bukannya kebalikan berproteksi, tapi dia akan tumbuh dan berkembang dan memberikan kesempatan kepada tubuhnya untuk punya kecerdasan sendiri. Makanya kenapa mau musim infeksi sekalipun, tubuh punya istilahnya kalau yang namanya itu kayak pasukan sendiri. Pasukannya yang dikenal dengan yang namanya innate immune system. Jadi immune system bawaan atau daya tahan tubuh bawaan yang memang sudah dimiliki oleh tubuh. Mulai dari kulit ya kitanya, mulai dari keringetan, mulai dari kitanya lalu masuk lagi makin lama ke dalam, masuk lagi ke dalam, dan yang paling besar itu pasukan di badan kita itu yang disebut dengan yang namanya gut bacteria atau microbiome. Kenapa? Karena tubuh manusia itu ternyata terdiri dari 60 triliun bakteri, lebih dari 380 triliun virus yang ada di badan kita. Nah, jadi gut bakteria yang seimbang itulah yang menjadi kekuatan. Makanya kenapa kalau kita ngomongin protokol sehat proteksi dari dalam itu berkontribusi 80%, sedangkan protokol sehat proteksi dari luar itu kontribusinya kurang lebih hanya kurang dari sekitar 5%-an. Selebihnya 15% dilakukan oleh si innate immune system itu atau immune system bawaan kita yang dari luar tadi, kulit kita dan sebagainya ya, mungkin juga ingus dan sebagainya ya. Jadi saya pikir teman-teman sekalian, yuk salah satu cara yang mesti kita lakukan adalah justru melakukan protokol sehat proteksi dari dalam. Itu yang makanya kenapa kejadian hari ini teman-teman bisa lihat sebuah kebijakan kesehatan bukan cuma di Indonesia ya, tapi di dunia sudah melakukan kebijakan kesehatan yang sama sejak bulan Maret sampai hari ini, udah hampir akhir tahun. Tapi kenapa angka kesakitannya kok tetap meningkat? Kenapa prematur kematiannya tetap meningkat? Disebabkan karena apa teman-teman? Disebabkan karena tanpa kita sadari kita membuat satu sabotase dari dalam. Apa yang kita lakukan di rumah? Lari ke puding, makanan. Lari ke drinking, minuman. Lari ke smoking, asap ya, lari ke drugging, medikasi, dan juga mulai dari ketergantungan dan penyalahgunaan obat sehingga kita harus hidup dengan dampak samping daripada penggunaan-penggunaan tersebut. Jadi bukan hal yang bijaksana. Oke, Dek, kalau gitu tolong dong dikasih tips buat kita semua, karena kalau tadi bicara protokol sehat proteksi dari dalamnya itu kita dengan olahraga, rasanya banyak yang sekarang sudah mulai jadikan ini sebagai tren olahraga tuh. Ada yang naik sepeda, ada yang jalan pagi, jogging, bagus ya, artinya kita bisa ambil hikmahnya. Tapi kalau urusan makan, ini kayaknya masih banyak yang pada berantakan nih. Buktinya nih, ayo ngoku deh, siapa yang merasa kelebihan berat badan? Tips dari Ade, gimana supaya kita bisa makannya tetap sehat, tapi juga tetap nikmat, karena banyak mitos yang mengatakan kalau makanan sehat itu rasanya nggak enak, ya. Gimana deh? Ya, itu mungkin lebih kepada alasan cerdas kita ya untuk menghibur diri kita untuk bilang bahwa tuh kan benar kan, kalau seandainya saya harus ngatur makan berarti saya nanti akan tersiksa. Lebih baik daripada tersiksa mendingan saya mau senang hati aja kan gitu ya. Nah, jadi bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya sekali lagi teman-teman sekalian ya, kita mengatur makanan yang sederhana aja. Nah, di sini mungkin nih ada nih ya Mas Adrian membuka juga. Jadi kalau bicara yang namanya 4 daripada elemen apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita, ada yang namanya what, yaitu adalah sumber atau jenisnya apa. 2 yang namanya how, bagaimana sih cara penyajiannya. Yang ketiga yang namanya kapan ya saya harus makan. Dan yang keempat adalah berapa banyak ya saya harus makan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, pada dasarnya sebenarnya dari 1, 2, 3, 4 ini sebenarnya yang paling urgent itu sebenarnya nomor 1 dan nomor 3. Kenapa? Karena nomor 1 itu kita berbicara soal makanannya apa. Nah, biasanya karbohidrat yang berlebihan akhirnya nanti akan disimpan dalam sel lemak. Dan yang ketiga adalah ketika kita makannya keseringan gitu. Tidak pria, tidak wanita, tidak tua, tidak muda, tidak kaya, dan tidak miskin. Hampir sebagian besar kita kebanyakan makan gitu. Nah, jadi makanya kenapa dengan cara yang paling mudah dan sederhana yang menjadi salah satu budaya daripada kebanyakan masyarakat di Indonesia, terutama ibadah yang dilakukan pada saat bulan Ramadan, yaitu puasa. Akhirnya menjadi satu kebermanfaatan pada badan. Kenapa? Karena badan juga tahu mulut kita sumber kesehatan dan sumber kesakitan. Tapi kok kenapa orang-orang kita semua ini gitu ya memasukkan makanannya bukan menjadikan tubuhnya menjadi sehat, tapi malah menjadi sakit. Dan ketika kita tidak makan, malah ternyata tubuhnya menciptakan kecerdasan sendiri yang disebut dengan namanya self cleaning atau yang dikenal dengan namanya autophagy. Salah satu daripada ilmuwan Jepang yang berhasil mendapatkan hadiah Nobel
karena memberikan satu kebermanfaatan daripada kita berpuasa. Nah, cuma puasanya sekali lagi teman-teman sekalian, berbeda dengan di bulan Ramadan, kita bisa berpuasa dari malam ke pagi atau malam ke siang gitu ya. Jadi makannya terakhir jam 9 atau jam 8 malam, berarti kita baru makan lagi paling cepat jam 8 atau jam 9 pagi. Atau kalau kita bisa langsung ke makan siang, berarti lebih lama lagi. Nah, ketika lebih lama, tubuh sebenarnya diajarkan oleh kita untuk menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Karena apa? Karena kalau kita masih banyak lemak ya, perutnya masih besar, kita tahu itu adalah sebuah cadangan energi yang tertimbun di badan. Ibarat kayak ditaruhnya di freezer, di kulkas kita. Nah, pada saat kita nggak ada makanan, maka makanan itulah yang nanti akan keluar. Tapi karena kita tiap kali selalu ada makanan, maka akhirnya yang di freezer tetap menimbun terus gitu. Makanya kenapa perutnya teman-teman jadi tambah lama tambah besar terus, dari yang tadinya six pack jadi six man ya gitu ya. Kan karena tadi si freezernya nggak diambil. Nah, jadi puasa adalah salah satu cara yang paling mudah. Satu. Yang kedua adalah bagaimana caranya kita tahu kalau ternyata kontribusi terbesar daripada penimbunan lemak ada karena karbohidrat. Makanya kenapa menyenangkan kalau kita mulai kurangi jumlah karbohidrat kita, tapi kita tingkatannya justru adalah jumlah protein dan lemaknya. Nah, lemak, berbicara lemak yang sehat itu adalah ada yang namanya rasio omega 3 itu yang anti peradangan, omega 6 itu adalah yang pro peradangan. Omega 3 itu justru adalah sesuatu yang mendekatkan kita pada sehat. Nah, makanya kenapa pilihannya kalau bisa yang alami. Kebalikannya omega 6 adalah sesuatu yang membuat kita tidak sehat, biasanya kadar lemaknya itu biasanya yang proses. Nah, kebanyakan makanan kita mulai dari vegetable oil, canola oil dan sebagainya memang kebanyakan goreng-gorengan itu memang lebih, dan margarin ya, memang lebih kepada sebagai sumber lemak yang processed food gitu, dan itu ketika proses itu bukan sesuatu yang baik buat badan. Tapi kalau yang alami kayak misalnya minyak kelapa, santan aja sebenarnya juga sangat baik, bagus ya. Kuning telur, minyak ikan ya, lalu ada lagi kacang-kacangan gitu ya, alpukat gitu ya. Saya rasa itu sesuatu yang bagus, dan juga kalau kita konsumsi protein hewani, kita juga sudah mengandung lemak juga di sana, kita bisa dapatkan. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, yuk menyenangkan kalau kita pay attention atau fokus kepada konsumsi protein dan konsumsi lemaknya yang baik, bukannya kebalikan sibuknya konsumsi karbohidrat yang berlebihan. Kalau selain itu juga sayur-sayuran adalah sesuatu hal yang baik, yang bagus, bisa menjadi katalis bagi kita, membantu badan untuk mencerna kualitas makanan kita. Nah, selain itu juga mungkin buah secukupnya. Kenapa? Karena gula dari buah itu kandungannya hanya bisa dicerna itu oleh liver. Jadi makanya kenapa makan buah nggak mau berlebihan, karena gula dari buah namanya fruktosa itu nanti akan disimpan di dalam sel lemak kalau kelebihan. Dan yang terakhir adalah mungkin kalau berbicara suplementasi, tentu kita bijaksana ya mengkonsumsikan suplemen. Ada suplemen yang sangat baik yang memberikan kemudahan atau kenyamanan bagi kita untuk bisa meningkatkan kualitas kesehatan kita. Apalagi melihat situasi hari ini, kebanyakan dari kita kan makannya suka sembarangan ya gitu ya. Jadi kita bersyukur juga nih kalau teman-teman di sini di BP ya punya satu keluarga yang diikatkan dengan sebuah produk atau kegiatan yang memang menyehatkan. Jadi saya pikir kenapa tidak? Iya, baik brother. Mungkin satu pertanyaan terakhir, tapi ini adalah intisari dari semuanya. Brother punya ada 10 kunci hidup sehat. Nah, mungkin Brother bisa elaborasi sedikit di kurang lebih sekitar 5 menit, Brother. Ini saya akan bukakan ini slide-nya. Bagus sekali, teman-teman. Ya, mungkin secara umum ya. Jadi secara umum mungkin ini lebih kepada mindset ya, teman-teman ya. Sekali lagi ya, lebih kepada mindset-nya. Jadi mindset-nya yang pertama adalah memang kadang-kadang untuk kita biar disiplin dalam punya pola hidup sehat, menyenangkan kalau kita bersedia untuk terbuka untuk belajar ya tentang sehat. Jadi nggak ada rasa pamrih, nggak ada rasa keinginan atau keterpaksaan, tapi saya mau belajar. Kenapa? Karena dengan saya belajar akhirnya saya jadi paham. Dengan saya paham, saya bisa melakukan dengan senang hati. Nah, itu masuk ke yang keduanya, yaitu adalah
menjalankan dengan sukacita, dengan senang hati ya. Jadi don't die with your music still in you. Mainkan musik kita sendiri, jangan mainkan musik orang lain. Jadi senang olahraganya apa, makannya apa, aktivitasnya apa, yang harus datang dari dalam diri sendiri ya. Jadi memulailah dari diri sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau tidak memiliki. Nah, jadi persis kenapa saya mau sehat, karena dengan saya sehat saya bisa memberikan kebaikan bagi banyak orang lain. Lalu juga kita fokus kepada apa yang kita mau, jangan mau fokus kepada apa yang tidak mau gitu ya. Karena apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan. Jadi kalau bisa kita salurkan kepada apa yang kita mau saja. Kita mau sehat, kita mau sejahtera tadi kan ya, kita mau happy dan sebagainya ya. Lalu tidak ada yang namanya pembenaran terhadap sesuatu yang justru menjauhkan kita pada sehat. Jadi kadang-kadang kita punya alasan cerdas ya, menang dalam perdebatan tapi kalah dalam kesehatan bukan hal yang bijaksana. Yuk, nggak perlu cari alasan cerdas, kita lakukan aja yang memberikan kesehatan kita. Nah, lalu juga selalu ada kesempatan untuk lebih baik dari sebelumnya. Kadang-kadang kita bilang, iya, abis saya begini sih, abis saya masih ngerokok sih, abis saya jarang olahraga sih, dan sebagainya. Tidak ada kata terlambat buat mulai pola hidup yang lebih baik, gitu ya. Lalu yang ketujuh yaitu adalah memahami peran pikiran kita sebagai pembantu kita, bukan pikiran kita sebagai majikan kita. Kadang-kadang manusia dengan egonya bilang lebih tinggi derajatnya daripada tumbuhan dan binatang karena memiliki akal budi dan pikiran. Tapi akal budi dan pikiran kok membuat manusia menjadi stres. Binatang dan tumbuhan nggak stres, tapi kita yang stres gara-gara kita bukannya menggunakan pikiran kita, tapi pikiran yang menggunakan kita ya. Lalu yang ke-8 adalah tepat sekali dalam sebuah kebisingan terdengar suara kepala, tapi dalam sebuah keheningan terdengar suara hati ya. Jadi kecerdasan itu selalu ada dalam diri kita ya. Nah, tapi kita kadang-kadang suka nggak pernah mau dengar diri kita. Makanya kenapa salah satu yang baik kalau teman-teman kan sholat tahajud ya, itu jam berapa tuh ya? Jam 2 siang atau jam 2 pagi ya. Nah, jadi kalau kenapa pagi? Karena di dalam sebuah keheningan itu ternyata akhirnya kita bisa mendengar suara hati kita, kecerdasan semua datang dari sana. Termasuk waktu kita puasa, kok badannya malah tambah sehat ya, kan bingung kan gitu. Karena apa? Karena memang pada dasarnya manusia sempurna adanya. Tubuhnya bisa menciptakan racun bagi dirinya kalau salah paham, tapi ternyata tubuhnya juga bisa menciptakan obat bagi dirinya ya. Jadi itu yang tadi saya katakan, yuk hargai kebaikan, kecerdasan, keagungan tubuh sendiri. Dan yang terakhir adalah orang yang umurnya panjang itu adalah bukan orang yang paling kuat, teman-teman sekalian, tapi orang yang umur yang panjang ternyata orang yang paling bijaksana terhadap dirinya, orang lain, dan terhadap lingkungannya. Kurang lebih itu. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak, brother. Ya, sama-sama. Walaupun sangat singkat ya, 30 menit, tapi apa yang disampaikan ini benar-benar, tadi kata Wendy, udah bukan daging lagi, otot semua ini yang dibagi sama Mas Adera ya, teman-teman ya. Aduh, saya sebenarnya masih kangen. Masih pengen ngobrol, dapat kesempatan lebih banyak, tapi insya Allah kita nanti juga akan agendakan lagi di bulan mendatang dengan Mas Adera dengan tema dan informasi yang gak kalah menariknya buat teman-teman semua. Jadi teman-teman, tadi apa yang katakan Mas Ade bahwa kita perlu tentunya untuk menjalankan protokol sehat dengan kita berlandaskan pada fondasi rasa takut atau sakit ini yang bisa menjadikan kita ini adalah murid sebagai sebuah reaksi. Nah, tapi tentunya itu seringkali kan mensyaratkan ada biaya yang mahal dan umumnya lebih susah ya. Nah, bagaimana kalau kita menjalankan protokol sehat dengan kita berlandaskan pada fondasi paham akan nikmatnya sehat, dan ini menjadikan kita adalah sebagai murid dari sebuah antisipasi. Jadi pendekatannya adalah pencegahan atau preventif dan promotif tanpa mensyaratkan banyak biaya ya. Hanya cukup seperti tadi Ade bilang sama kita semua, kita ubah perilaku kita dari yang sebelumnya menjadi sekarang yang lebih baik. Ruang terbesar yang Allah sediakan di muka bumi ini adalah ruang bagi kemajuan. Ya, ini untuk insya Allah bisa menyelesaikan akar dari permasalahan diri kita, khususnya terkait dengan kesehatan. Di mana pikiran kita ini adalah akumulasi teman-teman dari segala data, segala informasi yang kita kumpulkan. Kalau kita mau berbesar hati, membuka mata hati kita untuk memberikan kesempatan kepada diri kita, mendapatkan informasi yang baru, yang lebih menguatkan hati kita,
yang insya Allah akan mendekatkan diri kita dengan sehat. Ya, mudah-mudahan apa yang tadi Ade sampaikan ini juga menjadi manfaat buat minimal saya pribadi, Ipo, dan juga Wendy, serta semua teman-teman yang bergabung di sore hari ini. Saya mohon izin kepada panitia untuk membuka mic dari seluruh peserta yang hadir. Kita ucapkan sama-sama terima kasih kepada Mas Aderai. Ayo. Terima kasih teman-teman. Oke. Di-unmute tolong. Makasih. Ya, makasih Makasih, banyak Mas ya, Adere. Dek. Ya, makasih. Makasih. Ya, terima kasih. Mas Ipo, terima kasih. Siap, Mas Mas Ade, Ade. Mas Adrian. Baik, terima kasih. Baik, Brother, Oke. terima kasih sekali lagi. Brother, mungkin ada agenda selanjutnya, silakan untuk melanjutkan aktivitasnya. Salam hangat ya, Brother, buat sahabat-sahabat di Rai Fitness Bandung. Buat teman-teman yang domisili di Bandung dan sekitarnya, silakan ya mampir untuk banyak ngobrol, bertukar pikiran, dan bergabung dalam komunitas sehatnya Mas Aderai di Rai Fitness Bandung. Ya, insya Allah nanti dalam waktu dekat saya juga akan main-main ke sana. Baik, see you ya, Dek. Dah, baik. Dah, Thank you. semua. Terima kasih, Mas Terima Adere. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Dah. Oke, silakan. Dadah. Ade boleh live, nggak apa-apa, Dek. Iya, dah Sesa. Siap. Oke. Ada ini. Baik. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Seru banget kan ya teman-teman. Itu memang kalau ngobrol sama Mas Ade, ini adalah yang paling singkat loh. Biasanya kalau ngomong sama dia bisa berjam-jam. Saya kalau udah nginep sama dia, aduh itu bisa nggak tahu deh sampai jam 5 pagi itu juga udah nggak berasa. Nah, teman-teman, kalau tadi kita udah mendapatkan banyak informasi dan juga motivasi dari seorang inspirator praktisi hidup sehat yaitu Mas Aderai. Ya, tentu saya rasa hidup kita ini tentu tidak hanya cukup sekedar sehat. Kita juga perlu sehat juga secara finansial. Ya, ada orang dengan caranya dia menabung, ada caranya dengan bekerja, ada yang mencoba membuka usaha. Ya, dan kalau dalam keyakinan yang saya anut yaitu Islam, ya, bahwa dan juga saya yakin semua keyakinan itu pasti mengajarkan umatnya adalah untuk kita bekerja, ya, dan bekerja kalau kita lillahi ta'ala, kita niatkan untuk Allah, yaitu akan bernilai ibadah. Pokoknya apapun yang kita kerjakan asalkan itu halal, legal, udahlah lakukan aja. Kalau yang penjual, yang pedagang, jual aja. Jangan karena gengsi lalu kemudian aduh enggak deh, aduh kan saya begini, aduh saya kan jangan karena kata gengsi, ya. Ada sebuah satu quotes ini dari salah satu ustadz yang saya pernah dengar, ya, yaitu Ustadz Hilman Fauzi. Masya Allah, ini bagus banget. Dibilang gini, Mas Adrian, udah jangan khawatirkan rezeki. Kenapa? Karena rezeki kita itu udah tertakar, nggak akan mungkin tertukar. Tapi kita harus khawatir dengan keberkahan rezeki kita, karena itulah yang masih samar dan harus dikejar. Nah, dengan cara apa kita sebaiknya menjemput rezeki yang berkah tersebut? Ayo, kita mesti dengarkan langsung dari Mas Ipo Santosa. Silakan, Ipo. Masya Allah. Masya Allah. Makasih banyak, Mas Adrian. Tadi waktu sharing itu ya, Mas Adrian sama Mas Adere, itu istri saya di sebelah bilang, lanjut aja lagi. Saya bilang, nggak bisa, ini materi kita mau mulai. Ya. Nanti kita sambung lain kesempatan lebih panjang, Po. Jadi teman-teman, bagi yang sudah hadir hari ini, ya, kalau misalnya belum terpuaskan oleh Mas Adere, itu wajar karena Mas Adere bukan alat pemuas gitu ya. Tapi ada kabar baiknya ya, seperti yang dijanjikan oleh Mas Adrian tadi, insya Allah Desember kita akan ketemu lagi ya, kita akan upayakan sebuah tanggal yang Mas Adere, Mas Adrian dan saya bisa ketemu waktunya, kita akan sharing lagi seperti ini ya, alhamdulillah. Karena saya lihat animonya besar sekali, di YouTube juga rame ya, di Zoom itu full, bahkan jam 3 begitu link Zoom dibuka, langsung full gitu ya, alhamdulillah, sampai pembicara sulit untuk masuk gitu ya. Oke, teman-teman, saya sapa dulu semuanya ya. Kalau mendengar suara saya dengan jelas, coba acungkan jempol boleh? Acungkan jempol, gerakan jempol boleh? Tangannya aja, jempol tangan, jangan jempol kaki, please ya. Oke, saya sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad ya. Oke, teman-teman, ini agak beda ya posturnya. Kalau Mas Adere kan gede, Mas Adrian juga masih gede. Lah, pas pembicara berikutnya kok agak ini gitu ya. Nggak apa-apa ya, justru itu saling melengkapi gitu ya. Alhamdulillah.
Oke, saya diamanahi ya bawa materi memang khusus tentang wealth ya, tentang harta, tentang kekayaan, tentang rezeki gitu ya. So izin saya sharing sedikit buat teman-teman. Dan saya insya Allah menggaransi juga teman-teman ya, selama 40 menit ke depan, kalau teman-teman mengikuti materi ini ya dan praktek, saya yakin ya insya Allah rezekinya pasti membaik. Ya, rezekinya insya Allah pasti membaik. Nah, saya pengen tunjukkan, saya pengen ingatkan satu saja ya, satu hal, apa itu? Sebelum kita mulai, teman-teman yang layarnya belum nyala, itu tolong layarnya on, nyala. Ini salah satu adab dalam menuntut ilmu. Ya, jadi biar ilmu itu bekerja buat diri kita, kitanya masih sungguh-sungguh. Ya, datangnya awal, masuknya awal gitu ya. Ikut acaranya beneran, nggak nyambi-nyambi ya, nggak sambil makan, nggak pegang handphone juga, dan layarnya nyala. Ini wujud dari kesungguhan kita gitu. Saya tidak diuntungkan soal kayak ginian, tapi ini manfaatnya buat teman-teman. Ya, adab dalam menuntut ilmu itu bahkan lebih utama daripada ilmu itu sendiri. Ya, oke, kita mulai ya. Boleh ditayangkan slide yang pertama. Kalau saya nih agak ngegas dikit ya, teman-teman udah tahu ya dari gaya bicara saya di Instagram, di Facebook, memang saya orangnya agak ngegas dikit gitu ya. Oke, ikan cepat, ikan gabus ya, lebih cepat lebih bagus. Nah, ini adalah beberapa pengalaman saya ya dan orang-orang di sekitar saya, bagaimana caranya nambah saldo ya, nambah saldo. Teman-teman ini gak usah dicatat ya, nanti teman-teman bisa dapatkan slide ini, silahkan minta sama panitia ya, silahkan minta sama orang yang mengajak teman-teman untuk hadir di acara ini. Nanti final langsung dikirim ya di WA. Jadi kirimnya langsung pakai WA, nggak pakai Tiki, nggak pakai JNE ya. Kalau pakai Tiki, pakai JNE kelamaan gitu ya. Nah, ini adalah tips sederhana untuk nambah saldo ya. Seperti Mas Adri bilang ya, kalau duit langsung cepet itu, matanya terbuka semua ya tadi. Tadi yang sambil-sambil gitu ya, nah sekarang langsung matanya kebuka semua ya. Dasar mata duitan gitu ya, kayak saya juga. Nah, yang pertama adalah apa? Kerja lembur ya, kerja lembur. Bagi yang kerja ya, kemudian kita nambah jam kerja sehingga kita mendapatkan juga ya uang tambahan gitu. Tapi jujur ya, honestly saya tidak pernah melakukan cara ini. Kalaupun saya lembur karena memang perusahaan membutuhkan ya, tapi bukan motivasi dari saya. Ya, so saya tidak suka teman-teman mengandalkan ini. Kalau memang perusahaan membutuhkan kita, yes, silakan ya. Tapi jangan kita yang niatin gini gitu loh. Masih banyak cara yang lain yang lebih mudah menurut saya, bahkan lebih long lasting gitu. Ya, kita akan buka satu persatu ya. Terus cara yang kedua adalah kerja part time. Oke, jadi dari pagi sampai sore kita mungkin di kantor ya, kemudian kita sambung malam atau weekend ya, Sabtu, Ahad kita misalnya melakukan kerja part time di perusahaan yang lain gitu. Ya, atau di bidang yang lain. Ya, di kegiatan yang lain gitu ya. Ini mungkin juga cara yang ketiga adalah jual skill ya. Mungkin sebagian kita bisa web design ya kan, mungkin sebagian kita bisa menjahit ya kan. Nah, ini juga sangat mungkin gitu ya. Atau cara keempat, bukan jual skill ya, tapi jual barang berdasarkan skill ya. Jadi misalnya kita bisa menjual, kita bisa bangun landing page ya, kita bisa ngerti SEO ya, kita bisa ngerti IM ya. Nah, kita punya skill di sana. Kemudian kita jual barang yang lain ya, tapi yang dijual barang, kalau tadi kan skill, jasa ya. Nah, ini bisa juga. Ini makin ke bawah ya. Jadi ada poin 1, poin 2, poin 3 ya, 4 dan 5 itu makin ke bawah makin besar semua uangnya. Ya. Makin ke bawah makin besar semuanya. Makanya saya rekomend teman-teman pakai cara yang ketiga, keempat atau yang kelima. Yang paling bagus yang kelima. Ya. Apa itu? Bisnis full time dan full heart. Ya, hatinya di situ, hari-hari juga di situ, full time dan full heart gitu. Nah, ini adalah semua pilihan ya. Saya mungkin kali ini saya terpaksa buka-bukaan ya buat teman-teman. Saya jarang ini sampaikan ini ya di seminar-seminar sebelumnya. Tapi honestly ya, kita udah sampai di penghujung 2020 ya. November juga tinggal berapa hari lagi, sebentar lagi Desember ya. Saya merasa tahun 2020 ini adalah the best year ya, atau setidaknya one of the best year ya bagi saya, bagi keluarga. Ya, bagi saya, bagi keluarga. Saya hari-hari itu biasanya adalah ngantar anak juga, nemani anak juga ya. Mungkin dia lagi olahraga, mungkin dia ada kegiatan yang lain, atau jemput dia les, masih adalah saya temani selalu gitu ya. Jadi saya insya Allah tidak kekurangan waktu bersama anak. Tapi begitu masuk masa pandemi ya, itu memang kita lebih intens lagi ya. Kualitas waktu ada, kuantitas waktu makin ada. Ini yang saya rasakan. Ya, jadi bersama anak yang pertama, anak kedua, anak yang ketiga. Kalau anak ketiga kan memang selalu nempel sama saya karena masih kecil gitu. Tapi 1 dan 2 ini saya merasa kuantitasnya bertambah banget, ya. Kualitasnya juga insya Allah bertambah banget gitu, ya. Kayak saya tadi mau seminar di sini tuh,
anak saya pasti dia cium saya dulu. Dia bilang kiss of luck gitu ya. Saya bilang kiss of luck ya, akan terjadi luck kalau apa? Kalau diiringi dengan doa. Ya sudah, dia kiss juga, dia doa juga gitu. Nah, di mana ini dulu nggak terjadi ya. Walaupun kita akrab, makan bareng, jalan bareng semuanya gitu, tapi nggak sampai seperti ini gitu. Nah, sekarang ini setelah pandemi itu setiap sebentar ya anak itu meluk saya, setiap sebentar itu meluk saya. Itu kalau Anda seorang ayah, Anda seorang parent pasti merasakan ini nikmatnya luar biasa. Dan ini yang saya rasakan hikmah terbesar pada tahun 2020 ini ya. Terus juga tidak seperti yang orang bilang gitu ya, dibilang oh Mas Ipo sekarang kurang produktif, bukunya kurang. Loh, saya justru bikin buku tuh banyak sekali. Bahkan saya mengkader orang bikin buku, bikin e-book. Tapi memang bukunya bukan buku fisik, tapi pada apa? Pada e-book. Kalau kita total, ya buku yang saya bikin ya dalam bentuk e-book gitu ya, dan orang-orang yang saya kader untuk bikin e-book itu jumlahnya di atas 50 tahun ini. Banyak sekali gitu. Jadi kita tetap produktif gitu loh. Bukan yang nggak produktif. Seminar. Wah, masih kok kurang nih seminarnya. Loh, siapa bilang? Tiap weekend kita bikin kayak ginian loh. Ya, hari ini ribuan, minggu lalu juga ribuan. Ya, tanggal 17 Agustus yang lalu sampai 12.000 yang ikut. Ya, setiap weekend kita sebenarnya ribuan. Nah, kalau sebelum pandemi itu sebenarnya saya kan nggak sebanyak itu. Ya, kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Kadang ribuan, kadang ratusan. Kalau sekarang ini setelah pandemi itu ribuan selalu, alhamdulillah. Ya, jadi justru kita merasa lebih produktif. Terus saya juga bikin lagu yang banyak. Saya bikin sholawat, itu ada sholawat 2020 ya, bersama Mas Fadli, bersama Mas Nata Reza, dan macam-macam ya. Itu terjadi juga pada tahun 2020. Menurut saya itu adalah karya terbaik saya gitu. Ya, karena bukan bidang saya, tapi saya berusaha bikin, ya alhamdulillah banyak artis yang terlibat gitu ya. Terus juga saya bikin sholawat yang lain, Tola'al, kemudian saya bikin lagi lagu Mengheningkan Cipta. Sebenarnya bukan bikin gitu ya, saya mengarrange lagi ya, dinyanyikan ulang ya bersama tokoh-tokoh, bersama artis-artis itu ya, Mengheningkan Cipta ya. Kemudian ada lagi Gugur Bunga. Kalau Mengheningkan Cipta tuh ada yang main, ada Mas Adrian Maulana juga. Saya minta tolong gitu ya. Mumpung kenal, mumpung dekat, kita manfaatin secara positif gitu ya. Nah, alhamdulillah beliau mendukung. Kemudian ada Himne Guru ya bersama vokalisnya Slang ya, Mas Kakak ya. Kemudian ada lagi yang terakhir kemarin Padamu Pahlawan ya, itu bersama Adam ya. Dan insya Allah nanti ada lagi di bulan Desember ya, satu short movie yang kita keluarkan. Jadi tahun ini insya Allah saya mengeluarkan short movie. Jadi saya merasa tahun 2020 ini sangat produktif banget. Ya, saya banyak melakukan hal-hal yang belum pernah sebelumnya. Secara bisnis juga alhamdulillah kita mengalami peningkatan yang luar biasa. Ya, jadi saya pengen kasih kabar baik buat teman-teman bahwa kalau kita niatkan ya sebuah bisnis secara full time, full heart itu sangat mungkin terjadi. Ya, sangat mungkin terjadi. Dan itu kalau saya bisa, saya percaya juga teman-teman bisa. Ya, jadi apa yang saya ingin tunjukkan di sini pertama adalah kita bisa WFH beneran. Ya, bukan sekedar work from home, tapi wealthy from home. Ya, kaya dari rumah, bisa insya Allah. Ya, saya dan ribuan mitra saya sudah membuktikan, alhamdulillah. Ya, sekali lagi ya, saya nggak berani bangga-bangga ini karya saya, kerja saya enggak. Ini semua karunia dari Allah. Saya sampaikan ini sebagai apa? Tahadus binikmah. Ya, saya sampaikan sebagai wujud syukur ya, nikmat yang Allah kasih ke sini. Dan saya pengen bagikan ini gitu loh. Ya, jadi spiritnya bukan sombong-sombongan, bukan. Tapi spiritnya pengen menginspirasi ya agar teman-teman juga bisa mengecapi ya nikmat yang ini gitu. Ya, jadi WFH ya, kerja dari rumah, wealthy from home ya, kaya dari rumah. Insya Allah bisa. Bahkan kita setahun ini menggaungkan namanya dari rumah menghasilkan rupiah. Ini sangat-sangat mungkin. Ya, ini sangat-sangat mungkin. Ya, dan teman-teman terserah mau bisnisnya apa, mau kegiatannya apa, mau produknya apa, nggak apa-apa. Tapi kalau cara ini dipakai, insya Allah pasti. Ya, oke, kita buka slide yang kedua. Ya, tadi kita udah tunjukkan yang 5 cara untuk nambah saldo gitu ya. Nah, sekarang kita masuk lagi yang berikutnya ya. Slide berikutnya boleh? Oh ya, teman-teman, saya pengen ajarkan satu doa. Doa ini dahsyat banget. Ya, doa ini dahsyat banget. Doa ini yang mengantarkan salah satu sahabat menjadi orang yang sangat-sangat kaya. Ya, oke, boleh layarnya balik lagi ke saya. Jadi gini ceritanya. Ya, ini ceritanya bagus banget ya. Saya waktu terima doa ini, ya, sampai terharu, sampai ketawa, sampai juga mata saya tuh berkaca-kaca itu, saking senangnya, saking terharunya, ya karena doa ini. Ini doanya dahsyat banget. Jadi ada sebuah masa, ya, Nabi dan sahabat itu memasuki masa-masa yang sulit. Akhirnya Nabi ngomong apa? Satu orang bantu satu yang lain. Kalau yang mampu, satu bantu dua. Ya, jadi yang biasa-biasa aja, satu bantu satu gitu. Ya, kalau yang agak lumayan, satu bantu dua. Ya, jadi satu orang bantu dua orang yang lainnya gitu. Ya. Ya sudah dilakukan tuh di Madinah. Ternyata ada seorang sahabat yang kayanya luar biasa. Ya, kayanya luar biasa.
Yang lain 1 bantu 1, 1 bantu 2, dia enggak, 1 bantu 80, rutin. 1 bantu 80, rutin, gitu. Ya. Dan orang ini enggak main-main. Ya, jadi Nabi itu pernah memberikan 2 bendera, pertama kasihkan ke Ali, ya, kedua kasihkan ke beliau ini, gitu. Jadi dia kaya, dan dia termasuk orang yang menopang penafkah Nabi ketika berada di Madinah, gitu. Nah, siapakah dia? Ya, ini jarang kita dengar namanya ya, tapi Masya Allah ya, kekayaannya, ketulusannya luar biasa. Namanya Sa'ad bin Ubadah. Ya. Nah, yang menjadi istimewa adalah apa? Doanya. Doanya tadi itu bikin saya merinding, bikin saya terharu, bikin saya juga ketawa juga gitu ya. Apa doanya? Ya. Nah, doanya menarik. Siapa yang pengen tahu doanya? Coba ngacung tangannya coba, yang pengen tahu. Nah, ini nih, tampang-tampang mata duitan gini nih. Kayak saya. Loh, duitnya kan untuk kebaikan ya, duitnya untuk kebaikan, insya Allah apa-apa gitu ya. Saya tuh ya, contoh ya, kayak ada program sekolah ya, bikin di pelosok-pelosok ya, mata air bikin di pelosok-pelosok, ada sumur untuk orang susah atau apa. Ya kita langsung mata duitan, cari uang sebanyak-banyaknya agar itu bisa terjadi. Karena kalau pakai niat doang, ya sampai segitu aja kan. Tapi kalau ada niatnya, ada uangnya, insya Allah sumurnya bisa mengalir, ya kan? Sekolahnya bisa berdiri dan seterusnya gitu ya. Nah, apa doa dari Sa'ad bin Ubadah ini? Doanya gini. Kurang lebih ya, ini pakai bahasa kita ya. Ya Allah, aku tuh kayaknya kalau sedikit tuh nggak cocok. Ya, kalau sedikit tuh kayaknya nggak cocok. Jadi kalau kasih rezeki tuh yang banyak aja. Itu doa beliau. Ya, jadi kalau sedikit tuh kayaknya nggak cocok buat aku gitu. Jadi kalau aku ini kayaknya banyak aja. Nah, ini kan ngomong nggak sembarangan ya. Jadi beliau itu tahu persis bahwa memang Allah melapangkan rezeki pada seseorang, ya, juga menyempitkan rezeki pada seseorang. Melebihkan anugerah ya, karunia pada seseorang, ya, pada sekelompok orang, tapi ada juga menyempitkan gitu. Nah, beliau merasa cocoknya dapat banyak gitu. Itu doanya. Dan Masya Allah, Nabi dengar doa itu. Nabi sambung doanya. Ya Allah, berikan karunia kepada Sa'ad bin Ubadah dan keluarganya dan keturunannya. Terbukti akhirnya apa? Beliau dermawan, anak beliau juga dermawan. Ya. Nah, ini menurut saya kan doa yang keren ya. Doa yang keren ya, teman-teman, itu saya yakin pasti ingat ya, nggak perlu diulang, pasti ingat itu ya, karena terkait dengan duit soalnya. Nah, tapi ini ada pesan yang panjang sekali soal ini. Apa itu? Artinya apa? Dia memang mampu mengelola uang, sehingga dia minta banyak. Ya, jadi ini nggak sembarangan loh. Ada orang minta misalnya barbel ya 50 kilo, tapi dia nggak bisa. Cuma punya apa? Niat, nggak bisa, nggak kuat, bahaya malah. Nah, dia punya kemampuan mengelola. Ya. Jadi ibaratnya minta barbel yang besar, yang berat, mampu mengelola, mampu mengangkat gitu. Nah, sama juga minta harta yang banyak, tapi mampu mengelola. Pertanyaannya, kita mampu nggak? Satu. Ya. Kedua, beliau juga tahu bahwa beliau itu pakai sekedarnya aja. Habis itu apa? Jadi keran, salurkan buat yang lain. Karena itu beliau berani minta seperti ini gitu. Ya. Nah, makanya di awal ini saya pengen juga menjelaskan kepada teman-teman, jangan tabu sama harta, jangan malu sama harta. Ya. Tadi Mas Adrian udah bilang kan ada yang mitos ya soal kemiskinan, soal kekayaan itu ya. Nah, kita jangan termasuk soal itu. Saya percaya kalau dengan adanya uang, banyak hal yang bisa kita selesaikan. Ya, memang uang bukan segalanya, tapi dengan adanya uang, banyak hal yang bisa kita selesaikan. Bayangkan kalau kita punya ponakan, putus sekolah, perlu biaya. Itu kan nggak bisa, pakai prihatin aja nggak bisa. Pakai empati aja nggak bisa. Pakai transfer baru bisa. Ya, pakai transfer baru bisa. Ibu kita, ya, orang tua kita pengen jalan-jalan misalnya, atau pengen berhaji, pengen berumroh gitu. Kita pakai prihatin aja kan nggak bisa. Harus daftar beneran, bayar gitu. Ya kan? Perlu uang itu. Kita pengen keluarga tetap sehat, tapi one day kadang-kadang sakit juga. Masuk ke rumah sakit. Mohon maaf, rumah sakit di Indonesia itu beda stratanya. Yang bagus-bagus, harganya beda. Kalau teman-teman pergi ke Jerman, ke Finlandia, ke Belanda, itu rumah sakit kurang lebih harganya sama. Sekolah juga kayak gitu. Bagus-bagus terjangkau, bagus-bagus terjangkau, bahkan gratis. Ya. Nah, kalau kita kan enggak, yang bagus tuh harganya beda. Itu perlu pakai uang. Ya. Apakah nanti ibu kita, ayah kita ini masuk rumah sakit yang mohon maaf ya, kelas ekonomi atau VIP coba? Ini ibu kita gitu. Ya kan? Nah, jadi itu fungsinya uang. Itu yang namanya cuan. Apa namanya tadi? Cuan, ya. Cuan itu singkatan. Anak kita, keluarga kita nunggu kan kesuksesan dari kita. Cuan, ya, cuan itu singkatan. Cuan, cari uang, anak nungguin, ya. Nah, anak nungguin. Ya, apalagi coba ya. Kita masih bertele-tele juga gitu. Nah, itu satu, buat diri kita, buat keluarga kita, ya. Kemudian buat apa lagi? Memang ada amal-amal yang menuntut harta. Haji, wakaf, sedekah, oke? Bangun rumah ibadah, oke? Bangun sekolah, bangun klinik, itu perlu biaya yang sangat-sangat besar. Ya, jadi kalau kita bokek bin kere, nggak bisa ini terlaksana.
Ya, kita mau bikin klinik murah atau gratis gitu. Kalau kita bokek ben kere nggak bisa. Ya, silakan teman-teman cek ya. Kalau saya sudah ngecek soalnya. Rumah sakit, ya, rumah ibadah, sekolah, kampus. Ternyata yang bangun siapa? Bukan ulama kebanyakan. Ternyata bukan juga dokter, bukan. Mayoritas yang bangun adalah siapa? Pengusaha. Mereka yang punya uang nih. Pengusaha inilah yang mayoritas apa yang bangun sekolah, rumah ibadah, rumah sakit, dan seterusnya. Ya, jadi punya uang itu jelas penting. Pertama apa tadi? Buat diri kita. Kedua apa? Ya buat amal-amal. Ada amal tertentu, ada kebermanfaatan yang bisa kita lakukan kalau kita memang punya uangnya, gitu. Ya. Dan saya bilang pada laki-laki, coba yang laki-laki ngacung tangannya coba di sini, yang merasa dirinya laki-laki. Kalau ragu boleh dicek dulu, ya sebentar ke toilet, ya. Ciri laki-laki sejati itu sedikit bicara banyak transfer. Nah itu laki-laki. Ya. Laki-laki sejati sanggup hidup susah, tapi laki-laki sejati terhadap keluarganya tidak sanggup dia melihat keluarganya hidup susah. Namanya laki-laki itu naik motor kemana-mana sanggup, ya, tinggal di kos-kosan, dikontrakan sanggup. Tapi giliran kita punya anak, punya istri, sanggup nggak kita? Ya, kalaupun mereka sanggup seperti itu, hati kita sanggup nggak? Ya, nah sebisanya kasih penafkahan yang lebih baik. Saya melihat zaman sekarang ini banyak laki-laki mentalnya cemen, ya. Jadi kadang-kadang mohon maaf ya, yang perempuan getol cari uang, online shop, ya, jualan maksudnya bukan shopping gitu ya. Nah, dia yang getol jualan tapi suaminya kurang. Jadi ini yang saya sebut dengan generasi Mobile Legend. Ya, hobinya main game doang, ya kan? Main game doang, Mobile Legend. Padahal kalau kita pengen jadi legend, ya itu harus mobile, ya banyak beraktivitas, gitu. Banyak beraktivitas, jualan, ya, ketemu orang dan seterusnya. Minimal ya kita ketemu pakai Zoom gitu, ya kan? Nah, jadi laki-laki itu, ya itu dinilai dari apa? Dari segi penafkahannya, dari segi tanggung jawabnya. Ini nggak main-main. Makanya ini sebelum saya masuk ke materi jualan nanti ya, materi bisnis gitu ya. Jadi yang laki-laki mesti sadar perannya. Walaupun kita punya istri kaya, walaupun punya istri dermawan, punya istri dia memang ya uang nggak ngitung lah gitu. Tapi kewajiban kita sebagai laki-laki untuk menafkahi, untuk mencukupi. Ya, istri mungkin nggak meminta, orang tua mertua mungkin nggak minta. Tapi kita sebagai laki tahu diri, kita harus cukupi semuanya. Itu baru namanya laki-laki. Nah, kesimpulan saya, ya kalimatnya yaitu, ciri laki-laki sejati, sedikit bicara, banyak transfer. Gitu. Nah, alhamdulillah zaman sekarang banyak ya wanita pintar cari uang gitu ya. Pintar cari uang. Jadi suami udah sembunyikan uang, masih ketemu juga sama dia ya. Nah, ini pintar cari uang ini. Ya. Makanya kalau kita jalan sama istri itu memang baiknya ya, kalau ke mall misalnya gitu ya, itu baiknya istri itu digandeng memang. Digandeng aja. Karena kalau dibiarkan itu bahaya tuh terhadap itu dompet dan semuanya, ya kan? Jadi kalau digandeng kan kesannya romantis ya dan ekonomis ya. Nah, karena wanita itu dia jantungnya gampang deg-degan gitu ya. Karena dua kalimat. Kalimat yang pertama, diskon 50%, ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi teman-teman ya, ini saya mengajarkan ilmu bisnis. Niat saya adalah apa? Saya percaya yang gabung pada hari ini adalah orang yang baik-baik. Nabi Muhammad mengatakan sebaik-baiknya harta berada di tangan orang beriman. Jadi kalau kita di sini sudah orang beriman, orang baik-baik, insya Allah harusnya gimana? Harta itu di tangan kita. Agar apa? Harta itu digunakan untuk kebaikan. Kita nih punya uang lebih, buat apa coba? Ya pasti untuk sedekah, ya. Atau kita bikin lapangan futsal, lapangan badminton, kan gitu ya. Kayak sekarang nih di tetangga saya, katanya mau bikin tuh lapangan badminton. Ya sudah kita bantu juga, sebisanya kita bantu, ya kan? Tapi kalau di tangan orang yang nggak baik, uang ini buat apa coba? Ya, buat narkoba bisa, buat kesia-siaan bisa, ya, senjata untuk melukai orang lain bisa, bikin bandar judi bisa, ya. Makanya harta itu harusnya di tangan kita. Ini ribuan peserta yang hadir pada sore ini, pada hari ini, saya doakan mudah-mudahan rezekinya lancar, ya, hartanya meningkat beneran, ya, dan hartanya untuk kebaikan, insya Allah, amin. Ya, oke, kita buka slide yang berikutnya. Yang belum nikah juga ya, mudah-mudahan segera nikah, gitu ya. Dapat jodoh yang soleh, yang kaya, anak tunggal, warisannya banyak, ya. Oke ya. Nah cuma kita ini apa? Kebanyakan alasan. Bener banget tuh kata Mas Adere tadi ya. Jadi nggak usah lah cari-cari alasan, nggak usah pintar-pintar cari alasan ya. Udah lakukan aja apa yang harus dilakukan gitu. Cuma kita kadang-kadang apa? Mau bisnis, mau jualan apa? Males, malu, gengsi, capek, merasa nggak bisa, merasa nggak bakat ya. Dipikirnya ini ajang pencarian bakat apa? Ya. Dia bilang saya nggak bisa jualan Mas Ipo. Ya saya nggak bakat jualan, saya nggak bakat ngomong.
Nah, pas jualan katanya nggak bakat. Pas ngutang langsung bakatnya keluar, ya kan? Langsung bakatnya keluar. Ngomongnya lancar banget, fasih banget. Bahkan penuh penghayatan, matanya sampai berkaca-kaca coba. Ya. Nah, mboknya penghayatan itu pada ngejual gitu loh mestinya. Bukan pada ngutang gitu kan. Dan jualan itu menurut saya ya, teman-teman ya, ini kita mesti paham. Kemarin saya ngomong itu. Jualan itu adalah ibadah yang menyenangkan. Kenapa? Selesai ibadah langsung dapat duit, ya kan? Ya, jualan itu adalah ibadah yang menyenangkan. Selesai ibadah dapat duit. Loh, gimana ceritanya jualan ibadah? Ya iya, buat nafkahi diri sendiri, ya, keluarga, untuk sedekah, untuk macam-macam, kan ibadah semua. Ya, jualan itu kalau niatnya benar, ibadah, insya Allah. Ya. Nah, jadi kalimat-kalimatnya kita mesti buang nih. Termasuk apa? Ini yang paling favorit saat ini, terutama untuk teman-teman yang usia 38, 39 ke atas. Apa itu? Saya gaptek. Ya, aduh, saya nggak bakat deh Instagram itu, story lah, inilah, aduh, saya gaptek. Kalau orang ngomong gaptek, artinya apa? Saya orangnya nggak mau berubah. Saya malas berubah. Itu artinya. Apa yang nggak bisa? Saya juga umur 40-an sekarang. Ya, saya juga nggak ngerti awalnya story itu seperti apa. Ya kan? Tapi ya kita latihan. Bikin story yang bagus seperti apa, feed yang bagus seperti apa, carousel yang bagus seperti apa. Kita latihan lagi gitu. Apa yang nggak bisa coba? Ya. Jadi saya baru latihan dia bikin carousel itu kemarin setelah Lebaran. Ya baru kita latihan lagi gitu. Ya, kita beradaptasi dan ternyata alhamdulillah naik gitu ternyata dari segi jangkauan. Ya, tembus ratusan ribu sekarang satu postingan gitu. Ya, jadi jangan lagi ngomong gaptek. Gaptek artinya apa? Aku tidak mau berubah, itu artinya. Aku malas berubah itu. Nah, ini dibuang mestinya. Ya, kita nggak bisa wealthy, kita nggak bisa happy kalau cara pikirnya seperti ini. Ya, oke, yang tersinggung coba ngacung tangannya. Ada yang tersinggung di sini? Kalau ada juga, saya nggak peduli sih sebenarnya. Ya, gini loh, saya tugasnya menyampaikan materi ya agar teman-teman ya memang membaik nafkahnya, ya membaik juga dari segi rezekinya gitu. Ya, jadi kalau hal-hal yang kurang nyaman, udah telan aja dulu lah. Ya, yang penting kita praktek sama-sama gitu ya. Oke, kita buka slide yang berikutnya. Nah, jadi jangan lagi ya kita memanjakan alasan-alasan kita gitu ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan gitu. Nah, ini tips sederhana dari Robert Kiyosaki ya, salah satu guru kekayaan di dunia. Saya 2 kali ketemu beliau ya di Singapura dan di Australia ya. Yang agak lama ketemu personal itu waktu di Australia. Ya, sempat makan bareng satu ruangan lah ya sama beliau sama istri beliau gitu. Nah, beliau bilang ya, ini bagus banget ya. Mungkin yang belum ngeh nama beliau, beliau ini yang bikin buku Cash Flow Quadrant ya, Rich Dad Poor Dad ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, beliau mengatakan ya, dalam sebuah korporasi itu ada 4 pilar. Ya, ada 4 divisi, ada 4 tiang. Ya, apa saja? Nah, teman-teman bisa baca sendiri ya. Produksi, HR itu SDM, ya, sumber daya manusia, gitu ya. Finance, keuangan, termasuk juga accounting, termasuk juga legal di sana, ya. Kemudian marketing. Oke, balik lagi layar ke saya. Ini adalah standar korporasi secara umum, ya. Standar korporasi secara umum, gitu, ya. Pertama tadi, kalau teman-teman ingat apa? Produksi, ya. Kemudian SDM, kemudian finance, kemudian marketing. Nah, ini idealnya sebuah korporasi. Tapi problemnya, tantangannya adalah apa? Kalau kita seorang pemula artinya apa? Minim uangnya, minim ilmunya, minim pengalamannya. Kalau langsung melakukan 4 ini, sangat-sangat berat. Kenapa? Produksi itu mainnya di otak kiri. SDM itu kanan kiri. Finance itu di kiri. Marketing itu kanan. Ya, walaupun itu bekerja secara serentak semua gitu ya, tapi kalau kita ngomong dominannya mana, ya, produksi itu kiri, SDM itu kanan kiri, accounting dan finance itu dia kiri, ya, marketing itu kanan. Seorang pemula dengan keterbatasan uang, keterbatasan ilmu, ya, langsung 4-4 ini, itu biasanya tepar. Ya, saya pernah lakukan ini pada sekumpulan mahasiswa, ya, berapa tahun gitu ya, apa yang terjadi? 2 memang kemungkinannya. Kalau nggak tipes, kalau nggak tepar. Tipes tepar, itu yang terjadi beneran. Ya. Nah, saya baru akhirnya sadar ya bahwa mereka ini memang punya uang gitu. Tapi dari segi ilmu, ketahanan, kesiapan itu nggak bisa seperti itu juga. Dari situ akhirnya saya menyimpulkan ya, baiknya mulai dari mana? Kalau kita punya 4 ini, baiknya mulai dari marketing. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman yang merasa pengalaman terbatas, ilmu yang terbatas, ya saran saya mulai dari marketing. Ya. Jadi langsung apa? Langsung jual. Ada barang langsung jual. Gitu. Ya, yang penting apa? Legal, halal, jual. Kecuali tidak legal, kecuali tidak halal, gitu. Ya kan, misalnya franchise narkoba, jangan, gitu. Itu tidak legal, tidak halal, ya. Atau misalnya jaga lilin, jangan juga. Masa cari duit pakai jaga lilin gitu kan? Nah, tapi kalau selagi legal, halal, jual, ya.
Legal, halal, jual. Apa tadi? Legal, halal, diapain? Jual. Yang penting jangan jual diri. Itu aja, ya kan? Kalau jual diri, kasihan yang beli kan gitu. Ya kan? Nah, jadi kita cara pikir itu aja. Legal, halal, jual. Gitu. Oke? Nah, kita mulai langsung dari apa? Dari marketing, penawaran. Dan ternyata saya dapat hikmah yang luar biasa dari Nabi Muhammad. Ya, saya pelajari Nabi Muhammad ya, ini bagi teman-teman non-muslim, ini kita buka wawasan ya, tambah wawasan gitu. Nabi Muhammad itu 25 tahun berbisnis. Tapi ternyata apa? Beliau tidak pernah melakukan produksi. Beliau tidak pernah melakukan produksi. Itu yang saya tahu. Saya tanya ustadz-ustadz, ulama-ulama, saya buka ensiklopedia, saya buka macam-macam kitab, Nabi Muhammad tidak pernah melakukan produksi. Jadi apa yang beliau lakukan? Jual. Ambil barang dari sini, jual ke sini. Ambil barang dari sini, jual ke sini. Dan itu, ya, perilaku itu sekarang ditiru oleh siapa? Oleh negara kecil, oleh daerah kecil ya, tapi melakukan perdagangan yang besar. Apa itu? Singapura dan Hong Kong. Hampir-hampir mereka tidak produksi. Hampir-hampir mereka tidak produksi. Apa yang mereka lakukan? Memindahkan barang. Ya, ternyata cuannya lebih gede di sana. Ya, cuannya lebih gede di sana. Kenapa? Networking kebuka kemana-mana. Ya, nah itu satu hal hikmahnya. Kedua, ya menurut saya ini ya, menurut saya Nabi itu kalau mau produksi pasti bisa, nggak mungkin nggak bisa. Tapi kenapa beliau melakukan itu? Agar menjadi contoh bagi kita. Kamu nggak punya uang, kamu nggak punya pengalaman, kamu nggak punya background bisnis apapun, tidak punya garis keturunan, nggak apa-apa. Kamu tetap bisa bisnis. Caranya gimana? Ambil barang dari sini, jual ke sini, gitu. Nah, untuk konteks kekinian kita bisa pakai dengan cara apa? Ya, misalnya ada baju yang bagus, fashion yang bagus, batik yang bagus. Ya sudah, kita jual di tempat kita. Boleh pakai merek dia, atau kita pakai merek sendiri. Silakan aja. Atau bilang sama dia, di kota ini udah ada nggak yang megang? Belum ada. Aku yang pegang ya. Gitu. Silakan. Ya. Atau apa? Ya pakai merek dia boleh, atau ya merek kita sendiri. Cuma kalau merek kita sendiri memang harus jor-joran bangun brandnya, bangun mereknya gitu. Ya karena kan orang beli itu karena kenal. Kalau nggak ada brandnya, ya orang lama untuk belinya gitu. Ya jadi ini pilihan aja. Ya. Nah jadi teman-teman. Ya kayak kemarin saya kasih analogi ya tentang showroom ya, showroom mobil. Ya, teman-teman kalau menjadi showroom mobil, dealer mobil itu kan tidak harus produksi, ya, tidak harus produksi, tidak harus merakit, hanya apa? Hanya memindahkan, ya, dari Jerman misalnya atau dari Jepang misalnya import gitu ya, ada yang megangnya terus dipindahkan lagi pada showroom besar pindahkan lagi ke showroom kecil pada dealer, udah langsung jualan. Yang punya showroom itu pengusaha dan keren juga kok, siapa bilang nggak keren? Termasuk nih handphone yang saya pakai sekarang nih, misalnya yang di layar ini adalah iPhone ya. Kalau yang ini Samsung yang saya pakai hari-hari ya. Yang namanya jadi distributor Samsung, distributor iPhone itu juga pengusaha kan, yang punya toko, yang punya kontrak pengusaha tanpa harus memproduksi. Ya. Nah, jadi apa yang saya tawarkan dari 4 pilar tadi ya, ini sebuah gambaran aja. Sekali lagi tips ini buat teman-teman yang merasa pemula, uang terbatas, pengalaman terbatas. Kalau rasa-rasa uang banyak, pengalaman banyak ya sudah. Ya, nggak harus ini dituruti. Ya, mulai dari marketing dulu, mulai dari penawaran. Yang penting uang masuk. Yang penting uang apa? Yang penting uang masuk, ya kan? Nah, satu. Nanti begitu uangnya makin banyak, barulah kita apa? Ngurusi finance, karena uangnya makin banyak. Ngurus pajak, ngurus zakat dan seterusnya. Makanya Allah tahu banget soal kita. Zakat itu dibayarkan setahun kemudian. Ya, pajak juga sama. Kalau masih mula-mula itu dibiarin dulu. Ya, udah setahun, ya, udah jelas ininya. Nah, kita mulai melaporkan. Ya. Marketing, mulai ada uangnya, baru ngurus finance, makin banyak uangnya, baru rekrut karyawan, SDM, ya, rekrut lagi ya, yang kita perlukan gitu. Yang keempat, kalau memang uangnya makin banyak, kita punya pilihan, apa itu? Kita bangun pabriknya. Tapi bagi yang mau, enggak pun nggak apa-apa, ya. Nah, jadi itu tahapnya, empat pilar ini, ya, 4 divisi ini. So kita berkaca, ya, kita lihat diri kita. Kira-kira kita mampu nggak menjalankan 4 sekaligus? Saya terus terang ya, saya prihatin banget ya. Banyak orang-orang di sekitar saya, begitu pandemi, akhirnya apa? Jual makanan, masak makanan dari rumah. Ya, satu sisi ini bagus. Ibu-ibu memang luar biasa. Ibu-ibu emang luar biasa. Ya, suaminya terdampak, ya, atau memang diri terdampak, langsung jualan. Ya, masak-masak langsung jualan seperti itu. Tapi setelah saya analisa, ya, boleh dibilang 95%. Saya melihat, saya mendengar kabar. Apa yang terjadi? Mayoritas dari mereka itu sangat-sangat capek membuatnya. Katakanlah ya, dia punya waktu produktif sekitar 8 jam. Ya. Setengahnya dia gunakan untuk masak-masak, untuk bikin-bikin. Setengahnya dia gunakan untuk apa? Untuk jualan. Posting-posting lah, ya, di grup WA lah, follow up lah, dan macam-macam semua. Termasuk pengiriman gitu ya. Jadi habis waktunya 8 jam, ya, hanya untuk ngurusin ini. Anak terbengkalai, dapur kayak pecah.
Ya, suami masuk rumah nggak ketahuan lagi sudah, karena dia masih sibuk di dapur, buat kayak gitu, ya. Terus apa lagi? Mereka kerepotan untuk menjual, dan sudah berhasil menjual pun ternyata mereka kelimpungan. Ya, begitu penjualan naik sampai 60 porsi sehari, mereka kelimpungan, nggak sanggup sudah. Ya, cari orang nggak bisa cepat. Ya, nah makanya saya bilang tidak harus produksi sendiri. Ya. Bisa jadi ada orang yang sudah bikin bumbu dapur bagus gitu ya, harga kompetitif, ya udah kita jual, pakai merek dia boleh, pakai merek sendiri juga boleh. Jadi nggak harus bikin sendiri, boleh tapi nggak harus bikin sendiri. Coba bayangkan tadi ya, diambil misal barang dari luar ya, entah itu bumbu dapur, entah itu suplemen misalnya gitu ya. Nah terus dia gunakan 8 jam ini pure ya, pure menjual aja, menawarkan aja, nggak ada memproduksi sedikit pun. Itu kan cepat sekali ya. Posting di Instagramnya, dia mainkan story-nya, ya dia bikin copywriting di WA, di grup WA, dia menjawab satu persatu, memfollow up satu persatu, itu akan lebih besar duitnya menurut saya, dan lebih praktis dan nggak capek. Cuma ibu-ibu ini, ya saya ketemu ya walaupun pakai Zoom gitu ya, kita ketemu dengan salah satu pendiri organisasi bisnis terbesar di Indonesia, ya teman lama saya sebenarnya, ya kita sering ngobrol tiap berapa waktu gitu ya. Nah waktu pandemi itu kita ngobrol kan, dia cerita tentang istrinya, jadi jualan juga ternyata makanan seperti itu. Pas dicek, uangnya nggak seberapa. Pas dicek, ternyata uangnya nggak seberapa. Dia cerita sama saya, ibu-ibu sukanya kayak gitu ya, pokoknya sibuk aja udah. Pokoknya sibuk tuh senang banget, ya. Jadi kalau masak gitu ya, terus orang lain makan, ya, orang lain beli gitu, ada kepuasan batin. Tapi ingat, ini adalah bisnis, ya, bukan kepuasan batin, bukan juga ilmu kebatinan, ya kan? Nah, jadi kalau namanya bisnis itu, yang penting duitnya itu masuk, legal, halal, duitnya itu masuk. Nah, kenapa harus egois barangnya kita? Kenapa harus mereknya kita? Kan nggak harus. Teman-teman misalnya menjadi showroom Toyota. Kan Toyota bukan milik kita secara brand. Tapi kita pemilik showroomnya kan? It's okay gitu. Nah, makanya teman-teman yang jadi agent, yang jadi distributor, yang jadi franchise, sebenarnya itu mirip kayak showroom sebenarnya. Cuma kalau showroom kan punya gedung fisik, kayaknya elit gitu loh. Nah, sementara kalau agent biasa, ya kan, atau reseller biasa, nggak kelihatan gedungnya. Karena itulah kesannya kurang elit. Padahal perilakunya sama, memindahkan barang. Ya, memindahkan barang, dia meretailkan gitu, ya. Nah, ini yang saya pengen ingatkan pada teman-teman. Jadi jangan gengsi. Ini orang-orang gengsi, ya kan? Terus ada lagi yang ngomongnya takut. Aduh Pak, saya kalau bisnis takut Pak, trauma Pak, takut rugi Pak, takut jatuh miskin Pak. Saya bilang, ente udah miskin, mau jatuh kemana lagi? Ada aja alasannya, ya. Oke, kita buka slide yang tadi coba. Ya. Nah, saya akan tunjukkan ya beberapa tips ya. Ini gara-gara tips ini, saya diundang sama detik.com 2 kali dalam waktu 2 minggu, alhamdulillah. Karena chest plank banget ya, nolong orang banyak banget. Akhirnya saya diundang ya, materi yang sama ya, saya diundang sampai 2 kali. Ya. Nah, ini teman-teman silakan baca, silakan lihat ya. Ini ada 5 poin ya, mungkin sebagian kita sudah pernah lihat ya, tapi saya akan bahas dalam perspektif yang sedikit berbeda. Ini ada 5 poin. Teman-teman kalau bantah 2 saja, itu akan bermasalah ya kalau teman-teman pemula. Pasti bermasalah. Kita udah uji soalnya. Ya, gara-gara 5 poin inilah saya akhirnya diundang sama detik.com kemarin gitu ya, sampai 2 kali dalam 2 minggu waktu itu. Padahal saya udah puasa media itu hampir 2 tahun. Saya berusaha tidak diliput ya, tidak masuk dalam media itu sekitar 2 tahun lah ya. Tapi kemarin waktu karena pandemi ya sudahlah, hitung-hitung bantuin orang, saya bilang gitu. Oke, silahkan baca dulu sebentar. Udah dibaca? Ya sudah baca, coba ngangguk kepalanya. Kalau sudah baca, kumpulkan. Loh, emang sekolah atau apa ya? Oke, balik lagi layarnya ke saya coba. Nah, saya tadi senang banget ya dikasih introduction sama Mas Adrian ya, sama Mas Adrey gitu ya. Jadi, kesehatan dan kekayaan itu kita bukan soal memilih. Kita pengen dua-duanya. Jadi, pakai kata dan, ya, bukan kata atau gitu loh. Ya, kadang-kadang orang kan konyol, ngomongnya atau gitu kan. Pilih mana? Kaya atau bahagia? Sehat atau kaya, sakinah atau kaya, ya jangan pakai atau, pakai dan aja gitu ya kan, kaya dan bahagia dan sehat dan sakinah ya dan seterusnya gitu kan. Nah, ini ada beberapa ciri produk ya yang kalau teman-teman praktekkan ada 5 poin ini, apapun produknya insya Allah selamat ketika pandemi ini, bahkan setelah pandemi. Kabar baiknya adalah apa? Ini ilmu saya temukan adalah sebelum pandemi sebenarnya. Ya silakan cek ya YouTube saya, itu 4 tahun lalu udah ada ya tentang ciri-ciri produk ini. Gitu ya. Tapi ketika pandemi ternyata klop banget, cocok banget gitu.
ya, sampai akhirnya dipakai sama toko-toko, dimodifikasi dan seterusnya gitu ya. Bahkan Pak Tung di Semwaringin juga pernah nyampaikan ya rumus Eko gitu ya. Nah, kurang lebih cirinya seperti ini ya. Itu beliau berkali-kali itu sampaikan ketika live ya di IG termasuk juga di YouTube-nya. Oke, kita lihat yang pertama. Ini mohon maaf ya, saya ngomong apa adanya. Saya pengen ya, demi Allah niat saya kasih solusi. Bukan pengen menyinggung si A, nyinggung si B, tidak ya. Tapi memang kadang-kadang saya sebutkan mereknya, saya sebutkan jenis barangnya agar teman-teman paham gitu. Kalau nanti omongan saya ngambang jadinya kan gitu. Ya, oke, balik lagi layar ke saya. Pertama, gini loh, jasa itu yang bertahan saat ini, yang tetap bagus adalah Pak, kalau jasa itu bisa zoomable. Ya, ini istilah saja, ya bisa disampaikan via Zoom, via YouTube streaming, via pokoknya gini lah gitu. Kan namanya macam-macam ya, ada Google Meeting Room, ada Facebook, inilah macam-macam lah gitu. Tapi intinya bisa disampaikan dengan cara streaming seperti ini. Ya, webinar gitu. Ya. Seminar, training, kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Arab, ya, kelas Zumba, kelas aerobik, ya, yoga. Nah, ini bisa. Tapi kalau jasa yang mengharapkan kontak fisik, orang sekarang cenderung mengurangi. Ya. Makanya ke dokter gigi orang cenderung menunda. Ya, mani-pedi orang menunda, perawatan wajah orang menunda, perawatan rambut salon orang menunda, ya, atau mengurangi, ya, atau mengurangi gitu. Termasuk juga jasa bekam orang menunda atau mengurangi. Jadi saran saya daripada kita ngotot di sana, ya, kalau memang jasa kita itu ya sudah kita beralih dulu atau nambah varian produk, ya kita nambah varian produk. Contohnya apa? Kalau teman-teman punya salon atau tempat pangkas gitu ya, sekarang jual apa? Toner buat rambut misalnya, atau apa? Obat penyubur rambut misalnya, ya kan? Nah, jadi pasarnya masih sama tuh. Tapi yang kita jual adalah barang. Sehingga apa? Barang bisa dikirim tidak harus bersentuhan. Ya. Terus apa lagi? Teman-teman yang misalnya punya salon atau perawatan wajah gitu. Ya. Skincare misalnya gitu. Nah, kita bisa jual apa? Krimnya, serumnya, ya, facial wash-nya, dan macam-macam. Krim pagi, krim malam. Ya. Itu yang laki-lagi pasti kaget. Wanita punya itu semua, atau enggak? Ada krim pagi, ada krim malam, coba. Ya. Nanti lama-lama ada lagi tuh. Krim maghrib, krim subuh, ntar ada juga itu. Ada lagi susu pembersih. Pembersih aja pakai susu coba. Nanti ada gitu coklatnya, kopinya juga ada ntar semua itu ya. Nah, jadi jual itu aja dulu gitu. Ya, jadi kita tetap bisa dapat pasarnya ya, kebutuhan yang terpenuhi ya tanpa harus ada jasa sentuhan fisik. Termasuk juga misalnya kayak kursus mobil ini agak repot gitu ya. Nah, nggak ada orang kursus mobil sekarang tuh ya cenderung menunda orang gitu ya. Nah, jadi saran saya ya, yang jasa udah terlanjur buka nih jasa, yang memang mengharuskan sentuhan fisik, coba sekarang beralih ke produk, tambah aja dulu gitu. Nanti setelah pandemi kita pikirkan lagi gimana. Ya, kalau produk itu bisa kemana-mana kan, gitu. Ya, jadi kalau jasa, ya itu harus zoomable. Kalau tidak bisa zoomable, beralih ke produk. Paham ya sampai di sini ya? Yang merasa paham, coba acungkan jempolnya boleh? Angkat 2 jempolnya boleh? Gerakkan 2 jempolnya boleh? Jempol sendiri ya, tolong jangan jempol tetangga digerakin itu nanti masalah lagi. Oke. Ya, nah itu kalau jasa ya. Kalau produk, ya jadi kalau jasa harus zoomable. Kalau produk harus deliverable. Ya, ini kalimat simple banget ya, tapi bisa menghemat uang Anda, ya, uangnya teman-teman sangat-sangat besar. Sering banget tuh ya kalau bisnis UKM, kayak kita ini, kayak saya ini, kayak teman-teman semua. Karena rata-rata UKM nih, ya masih usahanya mikro, menengah kan gitu ya. Ya. Nah, itu biasanya apa? Kita memang mainnya apa? Pengiriman, ya, pengiriman pribadi, gitu ya. Pakai jasa Tiki, JNE, gitu ya, dan seterusnya. Akhirnya apa? Kenalah ongkir. Ongkir ini tanpa sadar itu ngerogoti profitnya kita. Kalau kita bebankan ke konsumen, dia kabur. Kita bebankan pada diri kita, yang gross profit. Nah, gimana caranya? Saran saya, cari barang yang deliverable, ringan. Yang pertama apa tadi? Ringan, kecil, tahan lama, dan otomatis hemat ongkir. Ya, 4 ini. Ringan, kecil, hemat ongkir, tahan lama. Ya. Kenapa? Indonesia ini luas. Indonesia ini luas. Kita mungkin produksi di Jogja, ya. Kita punya distributor mungkin di Balikpapan. Begitu sampai di Balikpapan, dia kirim lagi kepada apa? Agent dia di mana? Di Samarinda, di Bontang, ya, di Penajam dan seterusnya. Ya, sampai ke Kutai, sampai ke ya macam-macam lah kota gitu. Ya kan? Sampai ke Tarakan, sampai ke Berau. Nah, jangan sampai pas dikirim apa? Barangnya rusak, barangnya basi, macam-macam lah gitu. Nah, usahakan barangnya itu apa? Ringan, kecil, tahan lama. Hemat ongkir. Ya. Jadi kalau dari ringan kecil biasanya hemat ongkir. Terus apa? Tahan lama.
Jadi dikirim tadi itu ya dari Jogja sampai ke Balikpapan, sampai Samarinda Tarakan, ya aman aja. Indonesia dia luas, gitu. Ya. Atau misalnya kita produksi di mana? Di Bogor misalnya, barang kita ini, ya. Nah, kita pengen idealisme makanan gitu. Ternyata apa? Makanan kita ini pas kirim Jakarta aja udah busuk, udah basi. Kan repot. Makanya bagi teman-teman yang kuliner, ya mohon maaf banget saya bilang ya, kalau memang pengen ini menasional dengan cepat, ya tanpa harus buka cabang, ya dengan modal yang minim, gimana caranya? Tolong bikin kulinernya tahan lama. Mungkin dibikin kering, mungkin dibikin beku, ya. Jadi tahan lama dia. Dan bisa dikirim sampai mana? Sampai Sulawesi, sampai Sumatera, bisa semuanya. Ya, ini ya kayak teman saya gitu ya. Ini barang dari saya. Ya, dia di Sulawesi, di Makassar. Begitu terima di Makassar, ya, itu ternyata apa? Mitra-mitra dia, ya, agen-agen dia ada di kota yang berbeda. Ada NTT, ada NTB, ada Manado, ada Kalimantan gitu loh. Jadi barang tuh muter lagi gitu loh. Ya, barang itu muter lagi. Dan ini Indonesia memang luas sekali. Satu sisi ini adalah peluang, tapi sisi lain juga memang muncul yang namanya itu ya ongkir dan seterusnya. Jadi saran saya buat teman-teman, ya ini saya berulang kali menyampaikan, tolong dibikin ringan, kecil, hemat ongkir, tahan lama. Ya, ini pakem. Boleh ya, saya kasih contoh ya, ini barang-barang yang dipakai oleh istri saya. Jadi bukan bisnis saya, bukan bisnis istri saya, tapi kita sebagai konsumen ya. Saya contohin ini misalnya. Nih kecil, ya, harga bisa ratusan ribu. Ini juga sama kecil, harga bisa ratusan ribu, ya. Atau ini vitamin juga, ya, harga bisa 1,5 juta, ya. Nih hampir 1 juta, ya. Sekedar contoh aja. Nih barang saya beli di Belanda, ratusan ribu juga. Ringan, kecil, hemat ongkir, tahan lama. Ya. Adakah risiko basi? Tidak ada. Busuk? Tidak ada. Ya. Nah, dan barang tuh nyampenya kan enak ya, dari distributor besar, menengah, agent, reseller. Dan jangan salah, saya berkecimpung dengan dunia reseller itu udah lama banget, hampir 10 tahun. Reseller itu belum tentu jago jual, rata-rata nggak jago jualan. Karena itu dia jadi reseller. Kalau udah jago, dia jadi agent dia. Ya. Nah, reseller itu rata-rata nggak jago jualan, jadi barang itu kadang-kadang lama di dia. So, kasihan ya, barang itu di dia, lama, karena nggak laku, akhirnya apa? Rusak, basi, kan kasihan. Nah, kita harus pikirkan barang yang memang sifatnya tahan lama. Pikirkan, ya. Mungkin kayak makanan ya, saya bilang dibikin kering, ya dibikin beku, misalnya kalau makanan, ya. Atau suplemen boleh juga, atau skincare juga silakan, atau yang lainnya, pikirkan sendiri, ya. Oke, balikan tadi gambaran tadi coba. Tadi ya, kalau jasa harus zoomable, ya. Kalau barang mesti deliverable, ya. Yang ketiga adalah kita buka di ini screen. Usahakan barang itu cepat habis. Jadi bukan kita mengajak konsumen untuk boros, tidak. Tapi memang barang itu habis dengan sendirinya. Per 2 minggu habis, per 3 minggu habis. Contohnya Pak, skincare, ya, kosmetik, ya. Apalagi tadi kuliner juga bisa, ya. Kalau makanan lebih cepat lagi tuh, kuliner lebih cepat lagi, bisa mingguan, bisa harian, kan, gitu. Ya. Atau apalagi suplemen, ya. Suplemen biasanya habis per 2 minggu sampai 4 minggu. Sehingga apa? Ya, sehingga apa? Kita bisa ya dapat profit yang lebih pasti. Oke, balik lagi layarnya ke saya. Gini ya, saya asumsikan teman-teman ini pemula. Cari pelanggan baru itu bukan hal yang gampang. Menyita waktu, menyita energi. Dari ilmu marketing yang saya pelajari, biasanya cost-nya itu 22/7. Ya. Jadi mendapatkan pelanggan baru itu berat sekali, 22 gitu. Nah, ini ya. Kebalik gitu ya. Nah, jadi mendapatkan pelanggan baru itu lebih sulit. Ya, cost-nya jauh lebih besar. Ya. Mempertahankan itu lebih mudah, lebih murah. Ya, tinggal orang yang sudah ada, kita WA balik. Kita japri lagi gitu. Tapi kalau belum ada kan harus diada-adain. Ya. Nah, ini yang makan cost, makan waktu. Dan kita adalah pemula. Kita nggak punya waktu ya, rugi 1 bulan, rugi 2 bulan, kita nggak kuat. Kalau bisa, buka usaha minggu ini langsung untung. Ya. Makanya kalau saya sama mitra-mitra kayak gitu, pokoknya dia buka usaha minggu ini ya harus langsung untung, ya. Kalau nggak bisa ya 1 bulan untung, gitu. Bahkan saya kasih jaminan setahun misalnya nggak laku juga tuh barang, ya udah kasih tahu saya balikin duitnya selesai, ya. Nah, maksud saya pastikan teman-teman itu, ya pertama tadi barangnya ringan, kecil, tahan lama, hemat ongkir. Kemudian apa? Pastikan barang itu cepat habis. Per 2 minggu, ya konsumen beli ulang, maksimum per 4 minggu konsumen beli ulang, ya. Sehingga kita cash flow-nya hidup terus. Kita nggak harus nanggung rugi 1 bulan,
nanggung 2 bulan 3 bulan kita nggak harus. Ya. Kadang kan orang sering curiga kan sama kita kan. Kita tanya WA-nya, dia curiga, mau jualan ya gitu. Kan orang sering curiga kayak gitu kan. Padahal kan memang kita mau jualan gitu kan. Jadi kecurigaan dia itu wajar gitu kan. Kan ada pepatah gitu kan, Anda sopan, kami segan. Kalau sama sekarang beda, Anda sopan, kami curiga, mau ngapain gitu ya kan, mau jualan ya gitu. Jadi kecurigaan itu wajar menurut saya gitu ya. Atau ini kan, Anda sopan, kami curiga. Kenapa curiga? Kalau nggak jualan, kalau nggak caleg pasti ini. Ya kan? Nah, jadi kita ya kalau cari-cari pelanggan baru ini kan agak-agak repot gitu ya. Makanya saya berpikir coba cari pelanggan itu yang ya udah sekali dapat buat selamanya. Ya. Nah, ini bisa terjadi pada produk-produk yang saya bilang tadi itu ya, yang memang cepat habis ya dalam 2 minggu, maksimum 4 minggu. Kalau kuliner lebih cepat lagi, bisa harian. Ya. Tapi kuliner juga tolong please ya. Ini saya yakin adalah orang baik-baik semuanya, orang beriman semuanya. Kalau jual kuliner jangan bikin orang tambah sakit. Orang makan produk kita atau kolesterol, makan produk kita atau obesitas, ya, atau asam urat. Waduh, memang makanan itu halal, ya, tapi kita harusnya punya tanggung jawab itu, ya. Jangan sampai orang itu kolesterol, asam urat gara-gara kita, kan nggak enak, ya. Masih banyak produk yang sehat kok. Kenapa cari barang yang bikin orang sakit coba? Ya, walaupun itu halal, walaupun itu thayyib, tapi bisa impact kayak gitu ke orang. Saran saya jangan, ya. Termasuk juga teman-teman yang jual fashion ya, hati-hati, jangan bikin orang jadi konsumtif. Saran saya, ya. Oh tapi kan dia beli sendiri Pak. Iya, tapi kan bujukan iklan kita, ya. Bujukan dari iklan kita. Makanya kalau kita sebagai orang beriman, orang baik-baik, usahakan memang orang itu beli karena kebutuhan, bukan karena apa? Gimmick iklan kita. Orang konsumtif gara-gara kita, coba. Apa rasanya? Ya coba kita digituin, gimana rasanya coba? Ya, begitu banyak barang itu yang bagus atau iklan yang bagus. Kenapa kita cari ya bikin orang konsumtif gitu? Ya, ini pesan saya ya buat teman-teman ya. Kita buka tadi slide yang tadi. Jadi usahakan yang cepat habis gitu ya. 3 minggu, 4 minggu langsung habis ya. Kemudian apa lagi? Nah, terus jangan jual sendiri. Ya, jangan jual sendiri. Ya. Oke, balik lagi layarnya ke saya. Sekarang ada satu sistem namanya apa? Franchise, lisensi, keagenan, distributorship, reseller, affiliate, dropship. Ini bisa dioptimalkan, ya, dioptimalkan gitu. Istilah saya adalah apa? Jual pada penjual, sehingga apa? Lebih cepat, ya. Jadinya lebih cepat. Coba perhatikan ya, 20 tahun yang lalu itu pengusaha kalau mau kaya lama banget kayaknya. Kenapa? Apa-apa dijual sendiri, buka cabang sendiri. Akhirnya sampai beliau usia 60 tahun, cabang cuma 3. Satu dia yang jagain, satu lagi istrinya, satu lagi anaknya, gitu. Nggak percaya sama orang. Padahal kalau zaman sekarang kita udah tahu namanya apa? Franchise. Apalagi BO, apalagi apa? Keagenan, distributorship, bisa kok semuanya. Nah, kenapa kita nggak pakai cara ini? Ya, jadi kita bagi-bagi rezeki kan, ibaratnya kue, ya kita bagi-bagi. Ya, memang ya bagi-baginya banyak, tapi kan porsinya membesar. Ya, saat ini, ya saya menilai yang bisa bertahan itu adalah apa? Kalau kita mainnya adalah komunitas. Mainnya apa? Ekosistem. Mainnya adalah apa? Berjamaah. Karena apa? Jujur ya, orang-orang seperti saya, orang-orang seperti Anda, itu uangnya nggak banyak. Tapi kalau kita bareng-bareng, itu kita akan kuat. Gitu. Ya. Nah, jadi saya menyarankan teman-teman ya, jangan jual sendiri. Kalau pengen hasilnya cepat, ya. Kalau pengen hasilnya itu luas, saran saya coba jual pada penjual. Ya. Kita berusaha jadi distributor, kita misalnya oper lagi ke agent. Itu kan kita ngasih rezeki buat dia, kan bagus. Kita jadi saluran rezeki buat dia, kan bagus banget. Ya. Dan saya mohon maaf banget ya, saya ngomong mungkin agak nyelekit di sini. Ini pengalaman saya tinggal di Batam. Sebagai orang yang tinggal di Batam, itu sangat mudah pergi ke Singapura. Ya, sangat mudah pergi ke Malaysia. Ya, akhirnya sampai saya pun kuliah di Malaysia. Walaupun awal-awalnya kita coba cari penjajakan di Singapura. Saya pas bergaul sama mereka itu saya kaget ya, dan ternyata jenis mereka ini, cara pikir mereka ini sama seperti orang-orang di Filipina juga gitu ya. Jadi Filipina iya, Malaysia iya, Singapura juga iya, Indonesia enggak. Apa itu? Mereka sejak kecil, sejak remaja itu terbiasa cari uang. Bukan hanya keluarga miskin. Kalau Indonesia biasa juga tapi yang miskin ya. Bapaknya nggak bisa biayain dia sekolah, akhirnya dia jualan koran gitu. Ya itu bagus juga. Tapi kalau di sana itu entah miskin entah kaya atau menengah-menengah itu terbiasa. SMP jualan biasa, SMA kerja gitu ya, part-time biasa. Orang Singapura, orang Malaysia, orang Filipina, coba perhatikan sejak SMP.
Saya bingung kan waktu saya kuliah di Malaysia, ya, pas liburan rata-rata orang yang Indonesia tuh ya pada pulang gitu. Mereka enggak, mereka part-time di kampus, part-time di perpustakaan, part-time di pom bensin. Begitu saya cek mereka, saya kan temannya mereka, saya tahu itu ekonomi mereka jauh di atas saya, jauh di atas saya gitu. Jadi dia nggak harus bikin kayak gituan, tapi memang udah kebiasaan, sudah culture, ya. Dan kalau teman-teman misalnya lihat misalnya kayak film-film di Amerika, film-film di Eropa kan kayak gitu juga, ya, bahwa mereka sejak SMP udah biasa kerja part time atau setidaknya SMA, ya, ketika summer ya mereka biasanya kerja part time di mana dapat uang, kemudian mereka pergi senang-senang kayak gituan, ya. Nah kalau kita ngomong Amerika kan kejauhan, bagi kita tuh kesannya muluk-muluk. Ya sudahlah, kita lihat yang terdekat ini, ya, Singapura, Malaysia, Filipina, itu kan ekonominya kurang lebih lah kayak kita, terutama Malaysia dan Filipina, ya. Nah ini kelemahan kita orang Indonesia. Laki-laki udah umur 18 tahun, ya, udah berkumis, udah berjenggot, udah keluar nih di sini kumisnya, jenggotnya, nggak bisa cari duit, nggak bisa cari duit, ya. Terus pas ngelamar anak orang, ya, ketemu bapaknya, dia bilang apa? Pak, saya mau cari istri Pak yang siap diajak hidup susah Pak. Saya mau cari istri Pak yang siap diajak hidup susah. Kan enaknya orang kayak ini ditempeleng, bener nggak? Coba ya, saya jujur nih tanya sama teman-teman di sini. Coba yang punya anak perempuan atau yang punya ponakan perempuan atau saudara perempuan, coba ngacung tangannya, coba ngacung. Pengen nggak saudara perempuannya atau anak perempuannya, ponakan perempuannya dilamar orang dan orang itu bilang apa? Saya pengen ajak dia hidup susah. Pengen nggak kira-kira? Pengen kita usir langsung kan, bener nggak? Atau kita siram enaknya gitu kan? Atau kita gelut yuk gitu. Enak aja coba, kita udah besarkan susah payah, kita jaga susah payah, datang orang luar pengen ajak dia hidup susah coba. Muka gile lo, ya nggak? Nah, maksud saya gini, kalau namanya hidup, udah nikah, kadang-kadang susah itu wajar. Ya namanya juga hidup kan gitu. Tapi harus ada ikhtiar yang sungguh-sungguh dari laki-laki ini untuk apa? Untuk ekonominya itu membaik. Ya, untuk ekonominya itu membaik gitu. Jangan malah kurang fight-nya. Ini kan data ya, saya ngomong by data semuanya. Satu huruf pun yang saya omongkan di sini, itu pakai data semuanya. Ya kalau nggak pakai hadis. Itu data dari Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM, ya, UMKM, yang menunjukkan apa? Itu bisnis di Indonesia, ya UMKM ini, 60% dikelola oleh wanita. 60%. Pertanyaannya, di mana laki-laki coba? Harusnya ya wanita boleh gitu, tapi harusnya kan laki-laki lebih dominan. Buang dia mencari nafkah kok. Tapi karena lemotnya laki-laki ini, atau malasnya laki-laki ini, atau banyak excuse-nya laki-laki ini, akhirnya perempuan yang ngegas. Ya. Makanya kita cek di pasar, yang jualan siapa? Wanita, ibu-ibu. Online shop siapa? Wanita, ibu-ibu. Ya kan? Sekarang tuh yang jual makanan terus japri-japri ke kita siapa? Kan ibu-ibu juga. Ya. Nah, harusnya laki-laki itu punya rasa malu. Ya. Oke lah, istri boleh berbisnis. Khadijah juga berbisnis. Tapi namanya penafkahan itu tanggung jawab aku. Ya kan? Aku yang sungguh-sungguh, aku yang fight gitu loh. Nah, jadi bagi yang belum misalnya nih, ini saya menyampaikan dua hal. Pertama, kita sejak muda harus terbiasa cari uang. Ya, sejak muda terbiasa cari uang. Jangan kita teruskan budaya yang lama itu lagi. Ya, malu sama orang Malaysia, malu sama orang Filipina. Mereka sejak SMA cari uang. Ya, dan kalau Anda Muslim, Anda cek Nabi Muhammad seperti apa. Beliau mulai cari uang sejak usia 8 tahun. Ada yang mengatakan 10 tahun. Ya, anggaplah 10 tahun. Tapi itu usia SD atau enggak? Jadi penggembala di usia SD. Usia 12 tahun ikut dagang sama pamannya. Itu Nabi. Kalau, mohon maaf, kalau Anda Muslim, teladannya mau siapa lagi coba? Ya, anggaplah kita nggak sehebat Nabi, ya sudahlah, minimal SMA cari uang, gitu. Nah, ternyata kita nggak kan, masih kuliah pun minta sama orang tua. Nggak malu coba itu. Ya, jadi harus bisa cari uang. Ya, jadi kalau yang punya anak laki-laki ya di rumahnya, punya ponakan laki-laki di rumahnya, nggak apa-apa, gas aja nggak apa-apa. Ya, tegas, ngegas aja ke dia nggak apa-apa. Demi kebaikan dia kok. Dia one day akan menafkahi dirinya, keluarganya, dan semua. Memang harus bisa cari uang, gitu. Rata-rata statistik menunjukkan orang Indonesia itu bisa cari uang di usia berapa? Di usia 24 tahun, coba. Ya. Orang udah siap-siap nikah, dia baru belajar cari uang, coba. Makanya kelimpungan. Ya. Jadi saya merasa mencari uang lebih awal itu nggak apa-apa, itu bagus insya Allah. Ya. Yang penting niatnya benar. Sekolah jangan keteteran, itu aja. Ya, yang masih kuliah juga, yang kuliahnya jangan keteteran. Tapi kan kuliah kita cari apa sih? Ya, kita kan carinya kan IPK. Indeks pendapatan kumulatif, kan gitu ya. Indeks pendapatan kumulatif gitu, ya kan? Ya, yang kita kejar apa lagi? Wes sudah gitu kan? Nah, wes sudah gitu kan? Nah, kalau saya berpikir ya penting langsung kita action kan ya, wes sudah gitu kan? Sudah action soalnya. Ya. Nah, jadi kita gas dikit tuh anak kita nggak apa-apa. Ya kita ngomong agak tegas dikit ke mereka nggak apa-apa demi kebaikan dia, karena dia akan menjadi penafkah, terutama buat laki-laki. Ya, itu satu. Ya. Kedua,
banyak nih ya, mohon maaf ya, saya mohon maaf banget nih ngomong apa ada. Yang kulitnya sawo matang kayak saya ini, yang katanya pribumi lah gitu. Itu banyak yang gengsi cari uang. Udah miskin gengsi coba, kan aduh, gila nih orang saya bilang. Kalau kaya gengsi mah wajar, wong dia kaya, ya. Ini melarat bin bokek bin kerek coba. Jualan malu, jualan gengsi. Kayaknya gimana gitu. Ya. Nah, harusnya apa? Budaya menjual itu bagus mestinya. Nabi jualan kok. Ya, Nabi 25 tahun jualan kan. Itu kan contoh sebenarnya. Jadi nggak usah malu jualan. Dan katanya ya itu kan kita lihat sejarah-sejarah ya, Islam pun masuk di Indonesia melalui apa? Melalui saudagar kan. Mereka dagang juga gitu. Kenapa kita mesti malu coba? Wali Songo, wali pertama dagang. Ya. Ini Muhammadiyah ya, barusan milad ya, ke 108 tahun, 108 tahun ya, tanggal 18 November yang lalu gitu ya. Itu saya pelajari sejarahnya. Walaupun saya udah lama belajarnya gitu. Cuma kemarin saya pelajari ulang lagi gitu. Pendirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Apakah beliau ulama? Yes. Tapi beliau juga saudagar. Usaha batik berkembang tuh dari Jogja, kemudian Semarang, kemudian Surabaya, kemudian Jakarta, kemudian Medan, ya. Disitulah beliau akhirnya juga mengembangkan Muhammadiyah. Terus berkembang lagi usahanya, apa itu percetakan, bikin buku, bikin majalah, ya, melawan propaganda Belanda waktu itu, ya. Terus beliau bikin organisasinya Muhammadiyah, berdiri waktu itu 70% anggotanya di awal waktu itu, ketika kongres yang keempat itu berapa saya lupa, ya. Itu 70% pengurusnya adalah apa? Pengusaha semua, tahu nggak? Ya. Kayak gitu tuh dulu tuh, kumpulan ulama dan pengusaha. 70% coba. Sampai akhirnya Muhammadiyah ini berkembang jadi kampus, jadi klinik, jadi rumah sakit, jadi macam-macam semuanya, unit usahanya. Ketika dievaluasi oleh Republika, nilainya tahu nggak berapa? 320 triliun. Mengalahkan orang-orang terkaya di Indonesia. Ya, orang-orang terkaya di Indonesia itu kan biasanya sekitar 300 triliun atau 200 triliun. Ya, beliau itu 320 triliun. Ada yang protes sama saya, tapi kan itu bukan harta dia, Pak. Itu kan hartanya umat. Loh, saya bilang itu namanya kaya. Kaya itu apa? Harta yang terdistribusi buat orang banyak, bukan numpuk di kita. Beliau bikin macam-macam, berkembang, kemudian beliau meninggal, terus berkembang, walaupun beliau sudah meninggal, begitu diakumulasi nilainya 320 triliun. Itu kaya, tahu nggak? Pendiri NU, sama juga pengusaha. Ini orang NU aja nggak tahu, orang Nahdliyin nggak tahu nih rata-rata. Saya kasih tahu sama mereka. Ya, mungkin teman-teman di sini juga banyak yang Nahdliyin. Ya. Sebelum Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan NU, ya, beliau adalah memimpin NT, ya, NT, Nahdlatul Tujor. Ini Nahdlatul Ulama, ini Nahdlatul Tujor. Apa Nahdlatul Tujor itu? Apa Nahdlatul Tujor itu? Kebangkitan pengusaha. Tujor itu pengusaha. Ya, kalau bentuk singularnya tajir. Tajir itu pengusaha, pedagang. Ya, pedagang. Makanya orang Indonesia bilang kaya itu tajir itu. Artinya pedagang. Ya, kalau jamak, ya, itu namanya Nahdlatul Tujor gitu. Jadi beliau 7 tahun sebelum NU sudah memimpin NT ini. Ya, bukan beliau mendirikan tapi beliau yang memimpin coba. Ya. Jadi ini backgroundnya pengusaha semua. Kenapa sekarang kita yang lupa dengan dunia usaha ini sampai perlu motivasi macam-macam semuanya, perlu ikut seminar macam-macam semuanya. Harusnya itu udah jadi DNA bagi kita bahwa leluhur kita ini, ya, orang-orang hebat di Indonesia ini banyak yang pengusaha. Kenapa kita enggak coba? Ya. Nah, jadi berdasarkan 3 fakta tadi ya, soal kita usaha sejak muda, nggak usah juga malu kalau kita menawarkan, ya, justru kita bangga dong, kita jadi solusi bagi orang. Terus kita melihat juga akar sejarahnya kita. Mestinya teman-teman tuh pede sebagai pengusaha, pede sebagai penjual. Ya, kalau rasa-rasa yang 4 divisi tadi rumit, ya sudah kita mulai dagang marketing. Ya, teman-teman, ya, saya bikin acara seperti ini, saya pengen jadi solusi. Ya, saya tidak dibayar sama sekali ya untuk acara ini, Mas Adrian juga tidak dibayar gitu ya. Kita pengen jadi solusi karena memang banyak orang terdampak gitu. Nah, menurut saya punya bisnis, tapi saya juga berpikir orangnya juga punya bisnis. Belum tentu semua bisnisnya selamat. Makanya saya ngasih solusi ini agar teman-teman praktek. Saya hanya pengen teman-teman praktek. Kalau teman-teman merasakan ini manfaat, ya, saya cuma minta bayaran cuma 1, ya, minta upahnya cuma 1. Apa itu? Doakan saya, doakan keluarga saya. Ya, sehingga saya bisa tetap sehat, bisa ngasih ya materi-materi seperti ini setiap harinya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak terima kasih banyak Mas Adrian dan Mas Aderai. Mari sama-sama kita doakan guru-guru kita ya. Masih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adrian, assalamualaikum. Mohon doanya buat kami. Berlimpah semua. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
Halo. Terima kasih Bu sukses. Terima kasih kami dari Aceh atas semuanya. Allah Pak Ipo. Saya juga. Buat kuatnya Pak Ipo. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih Pak Ipo. Saya Ania. Selesai.